Tokoh utama dalam cerita ini, Lukas, berlutut di hadapan istrinya, Bella, sambil menangis. Ia memohon izin untuk pembatalan pernikahan, menundukkan kepalanya hingga menyentuh tanah. Bella tersenyum melihat penghinaan yang diterima Lukas dan setuju dengan pembatalan tersebut. Dia duduk nyaman di kursi, memandang Lukas yang sedang membungkuk, lalu mendorongnya dengan kakinya. Bella ingin tahu apa yang dapat diberikan Lukas sebagai ganti pembatalan itu. Lukas hampir tidak bisa menahan air matanya, menggigit bibirnya untuk menahan rasa malu. Hidupnya tidak berjalan dengan baik, dan alasan utama adalah keluarganya, terutama ayahnya yang dibencinya. Sang ayah menghabiskan harinya dengan minum atau berjudi dan sering berteriak pada Lukas yang kini sudah dewasa. Setelah ibunya meninggal, Lukas tinggal bersama ayahnya karena mereka adalah satu-satunya keluarga yang tersisa, meskipun ayahnya sering mengabaikannya. Lukas terpaksa mengambil banyak pekerjaan paruh waktu selain pekerjaannya di kantor hanya untuk menghindari utang. Dia juga bekerja sebagai pelayan di sebuah diner untuk mencukupi kebutuhan hidup. Suatu hari, Lukas melihat sebuah keluarga, seorang ayah dan anak kecil, masuk ke diner. Anak tersebut ceria dan menumpahkan air. Sang ayah meminta Lukas untuk memberikan handuk atau serbet. Meskipun anak itu tidak sadar telah membuat kekacauan, ayahnya tidak memarahinya, malah merawatnya. Lukas merasa cemburu terhadap kedekatan keluarga tersebut. Di rumah, ayahnya kembali mabuk dan meminta Lukas untuk memberikan 10 juta won. Lukas terkejut dengan permintaan itu karena itu adalah jumlah yang sangat besar bagi dirinya. Dia mencoba berdebat dengan ayahnya, tetapi ayahnya berjanji akan mengembalikan 2 kali lipat jumlah yang dipinjam. Ayahnya menjelaskan bahwa mata uang baru akan mengubah masa depan dan dia ingin berinvestasi di dalamnya. Lukas menjawab bahwa dia lebih menghargai uang yang diperolehnya dengan susah payah daripada peluang yang meragukan untuk menghasilkan keuntungan. Sang ayah tidak ingin mendengarkan alasan apapun. Dia mengakui bahwa dirinya sudah putus asa, seorang peminum, dan telah menyakiti anaknya di masa lalu. Tapi sekarang, dia memohon kesempatan terakhir untuk berubah. Ayahnya menangis sambil memohon kepada Lukas. Meskipun kesal, Lukas tidak bisa menolak ayahnya dan akhirnya setuju. Namun, dia ingin menyelamatkan keluarga mereka dan mencoba untuk menormalkan keadaan. Dia memutuskan memberi ayahnya kesempatan terakhir dan meminjamkan uang tersebut. Ayahnya dengan penuh rasa terima kasih memeluk Lukas dan berjanji tidak akan menyesal. Namun, Lukas tidak penuh harapan meskipun ayahnya berseru dengan gembira. Dan dia benar, karena tidak lama setelah itu, Lukas kehilangan satu-satunya keluarga yang dia miliki. Dia menguburkan ayahnya dan perlahan melupakan mata uang yang dibeli oleh pria tua itu. Ayah Lukas meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. Menurut para ahli, dia kehilangan kendali karena hujan dan meninggal di tempat kejadian. Lukas merasakan kesedihan atas kehilangan anggota keluarganya yang terakhir. Namun di saat yang sama, dia merasa kebebasan. Dalam perasaan yang campur aduk, dia mulai minum, seperti yang dilakukan ayahnya. Tersisa seorang diri, dia merenungkan ironi dalam hidupnya. Di TV yang sedang ditontonnya sambil makan, sebuah wawancara dengan seorang anak laki-laki muda sedang disiarkan. Meskipun usianya masih muda, anak tersebut telah meraih kesuksesan besar dan bekerja di bidang investasi. Lukas bertanya-tanya apakah kesuksesan itu berarti membeli rumah atau hal serupa. Namun, dia mengetahui bahwa itu berarti aset besar senilai 4 miliar won Korea, yang membuatnya kagum. Pembawa acara bertanya kepada anak itu di mana dia berinvestasi, dan anak tersebut mengungkapkan bahwa dia memilih Bitcoin, mata uang yang sama yang disebutkan ayah Lukas. Lukas merasa yakin telah mendengar dengan benar dan mengunduh dompet online. Pembawa acara menjelaskan betapa besar keuntungan yang bisa diperoleh jika seseorang berinvestasi di Bitcoin sejak awal. Wawancara tersebut dengan percaya diri mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memprediksi lonjakan harga seperti itu. Namun, jika seseorang berinvestasi seperti ayah Lukas, investasi mereka akan meningkat 2.500 kali lipat. Jumlah uang yang sangat besar kini ada di akun Lukas, dan dia hampir pingsan melihatnya. Harga Bitcoin yang melonjak tinggi telah mengguncang dunia, dan Lukas hampir tidak bisa menahan dirinya. Akunnya memiliki 25 miliar won, 2.500 kali lebih banyak daripada investasi awalnya. Lukas menghabiskan seluruh malam terkejut, terus memeriksa dompet online-nya.
Untuk menenangkan pikirannya, Lukas mengendarai sepeda melintasi jalanan yang dingin. Meskipun sudah beberapa waktu, dia masih tidak bisa mempercayai bahwa sekarang dia memiliki lebih dari 20 miliar won di akunnya. Di rumah, dia terus memantau harga pasar yang berfluktuasi cepat, yang mendorongnya untuk mengubah pandangannya. Keesokan harinya, nilai akunnya meningkat lagi beberapa ratus juta won. Lukas tidak bisa memutuskan apakah dia harus menjual asetnya setelah mendapatkan kekayaan besar. Dia kembali ke rumahnya yang rusak, bingung oleh keraguan. Merenungkan hidupnya yang sederhana, dia merasa bisa bertahan. Namun, rasa penasarannya akhirnya menang, dan dia memutuskan untuk memeriksa tabungannya lagi. Dia berdoa dengan tidak percaya, basah kuyup dalam keringat, saat nilai asetnya meningkat lagi. Saat beristirahat untuk menenangkan diri, asetnya bertambah 2 juta dolar lagi, yang berarti sekarang dia memiliki 2 miliar won. Meskipun kekayaannya semakin besar, Lukas tetap pergi bekerja di kantor. Kepala departemen tempat Lukas bekerja sedang membahas dalam sebuah rapat tentang klien potensial untuk perusahaan. Para karyawan mendiskusikan kemungkinan risiko bekerja sama dengan sebuah klinik di Busan. Kepala departemen menyarankan untuk mengirim seseorang ke Busan untuk perjalanan bisnis. Kecuali Lukas, tidak ada yang mau. Semua orang menghindari kontak mata. Kepala departemen mencoba memastikan apakah Lukas benar-benar yakin, karena dia terlihat sangat kelelahan. Namun, Lukas menghabiskan seluruh waktunya untuk memeriksa asetnya, jadi dia mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Kepala departemen akhirnya memutuskan bahwa Lukas membutuhkan bantuan. Sue, salah satu wanita tercantik dan paling populer di perusahaan, menawarkan diri untuk menemani Lukas ke Busan. Rekan-rekan kerja Lukas menatapnya, bermimpi untuk dipasangkan dengannya. Tiba-tiba, beberapa pria lain berteriak ingin ikut dalam perjalanan tersebut. Namun, bos memutuskan bahwa 2 orang sudah cukup, jadi Lukas dan Sue diberangkatkan ke Busan. Keduanya berangkat dengan mobil untuk menyelesaikan masalah bisnis. Sue menyebutkan bahwa dia suka mengendarai mobil yang dibelinya dari saudaranya tahun lalu. Busan adalah kampung halaman Sue, dan meskipun sebelumnya sering mengunjunginya, jadwal sibuk dan olahraga di akhir pekan membuatnya jarang ke sana. Mereka berbincang sedikit, dan Lukas merenung tentang apa yang harus dilakukan dengan hidupnya sekarang setelah memiliki begitu banyak uang. Perjalanan mereka berlangsung santai dengan percakapan yang menyenangkan antara Lukas dan Sue. Saat mereka berhenti untuk beristirahat, Lukas membeli kopi untuk Sue. Dia bertanya-tanya mengapa rekan-rekannya begitu tertarik berbicara dengan Sue tentang pekerjaan, dan merasa bersyukur saat Sue berterima kasih atas bantuannya. Sue mulai merasa cemas, menghindari kontak mata malu-malu dengan pipi yang memerah. Akhirnya, dia mengumpulkan keberanian dan bertanya kepada Lukas apakah dia ingin ikut berbelanja malam. Sue mengatakan bahwa sudah lama tidak berbelanja dan ada beberapa hal yang ingin dibicarakan. Lukas mempertimbangkan tawarannya dan memutuskan bahwa itu bisa menjadi pengalihan perhatian yang baik, jadi dia setuju, dan mereka pergi berbelanja. Mereka pertama kali mengunjungi sebuah toko pakaian untuk melihat-lihat jas bisnis. Lukas, yang tidak terbiasa berbelanja, bertanya-tanya mengapa dia tidak memesan online, di mana lebih murah. Tiba-tiba, Sue menawarkan untuk membantu Lukas memilih dan membeli jas, mengejutkan Lukas dengan saran tersebut. Bantuan Sue tampaknya seperti semacam suap, karena Sue memiliki permintaan yang canggung. Dengan uang yang cukup untuk berbelanja sendiri, Lukas meminta Sue untuk berhenti menunda dan langsung membuat permintaannya. Sue yang wajahnya memerah dalam-dalam, berhati-hati memilih kata-kata dan akhirnya meminta Lukas untuk berpura-pura menjadi pacarnya di depan orang tuanya. Lukas terkejut mendengar permintaan tersebut, sementara Sue menjelaskan bahwa adiknya sudah memiliki pasangan, dan orang tuanya mendesaknya untuk menjalin hubungan. Bingung dengan permintaan yang tak terduga, Lukas mencoba mencerna hal itu, tetapi akhirnya ia setuju untuk membantu rekannya. Pada malam itu, mereka pergi ke sebuah restoran, di mana orang tua Sue sangat senang bertemu dengan pasangan yang konon adalah pacar putri mereka. Orang tua Sue berbincang dengan hangat dengan Lukas, bercanda dengannya, dan berusaha membuatnya merasa nyaman. Mereka bertanya apakah mereka bekerja di perusahaan yang sama, dan Lukas membenarkannya. Ibu Sue menjadi penasaran bagaimana mereka bisa dekat, dan Lukas menjelaskan bahwa mereka terikat karena dia membantu Sue belajar dasar-dasar pekerjaan mereka.
Jawaban ini membuat orang tua Sue merasa puas, dan mereka melanjutkan makan malam yang meniu. Saat makan malam, Lukas teringat pada makan malam yang sangat berbeda dengan keluarga mantan istrinya, yang penuh dengan negativitas dan agresi. Mereka meninggikan suara, mengajukan pertanyaan mengorek tentang orang tua Lukas yang sudah meninggal, dan menekannya soal uang dan aset. Mereka bahkan menuntut bantuan finansial setelah pernikahan, membuat Lukas merasa sangat terhina dan tertekan. Sebaliknya, orang tua Sue sangat baik dan menyambutnya dengan hangat, menciptakan rasa damai bagi Lukas. Ibu Sue bertanya apakah Lukas menikmati makanannya, dan dia memuji ibu Sue dengan hangat. Pengalamannya dengan kencan palsu, Sue terasa sangat berbeda dengan pernikahannya yang lalu. Saat berpamitan, orang tua Sue sangat senang dengan pertemuan tersebut. Ibu Sue dengan halus memberi isyarat bahwa Sue tidak perlu pulang untuk tidur malam itu, membuat Lukas merasa malu namun tetap diterima dengan hangat. Dia menyadari bahwa kekayaan barunya telah memberinya kepercayaan diri untuk menghadapi situasi seperti ini tanpa merasa tidak aman, sesuatu yang telah dihancurkan oleh mantan istrinya. Ibu Sue bahkan bercanda tentang ingin segera memiliki cucu, membuat Lukas merasa malu sekaligus nyaman. Kemudian malam itu, saat Lukas dan Sue berjalan di sepanjang pantai, Sue menundukkan pandangannya dengan malu dan meminta maaf atas permintaannya. Dia sangat malu dengan kejadian malam itu, tetapi Lukas dengan cepat menenangkannya. Sue merespon dengan mengakui bahwa dia memperhatikan ekspresi tegang Lukas saat orang tuanya mengajukan pertanyaan yang mengorek, yang berasal dari trauma masa lalunya. Lukas menyadari bahwa Sue tahu tentang pernikahannya yang sebelumnya dan meyakinkannya bahwa orang tuanya sangat baik dan makanannya luar biasa, jadi dia tidak tersinggung. Meskipun demikian, Sue yang masih khawatir menyarankan untuk mengurangi ketegangan dengan menjelajahi tempat-tempat menarik. Sue dengan antusias merencanakan rute terbaik, tenggelam dalam pikirannya dan berjalan lebih cepat dari Lukas, yang dengan bercanda memberitahunya untuk memperlambat langkahnya. Fokus Sue membuat Lukas tertawa pelan, mengenang komentar ibunya tentang keras kepalanya. Tiba-tiba, pandangan Sue tertuju pada sesuatu di sepanjang pantai, memicu ide. Dia menunjuk sebuah tenda ramalan di dekat mereka. Merasa sedikit cemas, Lukas tersenyum gugup saat Sue dengan antusias mengusulkan agar mereka membaca ramalan nasib. Sue pergi lebih dulu dan menerima ramalan yang positif, dengan peramal memuji energi dan karakter baiknya sebagai rekan kerja maupun sebagai pribadi. Sue sangat senang mendengar bahwa keberuntungan akan mendukungnya dalam hidup. Namun, peramal juga mencatat bahwa Sue baru-baru ini melewatkan sebuah kesempatan dan menyarankan agar dia lebih berani dan tegas. Lukas mendengarkan percakapan tersebut dengan skeptisisme ringan, karena dia tidak percaya pada ramalan nasib. Peramal meyakinkan Sue bahwa kesempatan lain akan datang dan mendorongnya untuk tetap kuat dan berhati-hati. Lukas menahan napas mendengarkan kata-kata peramal itu. Meskipun masih ragu, Sue bersikeras agar Lukas ikut membaca ramalan. Meskipun Lukas mengklaim tidak memiliki pertanyaan, tatapan tajam peramal telah terkunci pada dirinya. Hal pertama yang dikatakan peramal tentang Lukas adalah mengenai masa-masa kelaparan yang pernah dialaminya, yang mengejutkannya. Dia terkejut bahwa peramal mengetahui kesulitan yang telah dia alami di masa muda. Namun, menurut peramal, Lukas juga telah mendapatkan keberuntungan besar, dan dia merasa iri padanya. Dia menyarankan Lukas untuk bepergian keliling dunia dan merasakan lebih banyak pengalaman, karena ini akan semakin meningkatkan keberuntungannya. Dia meyakinkan Lukas bahwa dia bisa menjalani hidupnya sesuai keinginan tanpa terlalu memikirkan masa lalu dan bahwa dia akan menemukan kesuksesan. Sue mencoba menilai seberapa beruntungnya Lukas dalam kehidupan pribadinya. Lukas merenungkan kata-kata peramal, tidak yakin bagaimana cara mengubah gaya hidupnya, tetapi tetap senang dengan ramalan yang positif. Saat tiba waktunya untuk membayar ramalan, Lukas terkejut dengan harga tinggi yang harus dibayar, meskipun dia memiliki ratusan kali lipat jumlah uang itu di akunnya. Meskipun biayanya tinggi, mereka meninggalkan peramal itu dengan perasaan ringan. Sue mengundang Lukas untuk makan di sebuah warung makanan di pasar. Dia menarik Lukas yang masih berpikir keras dengan jaketnya dan membimbingnya. Lukas belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi dia mulai tertarik dengan itu. Butuh 4 hari bagi mereka untuk menyelesaikan pekerjaan di Busan, setelah itu mereka kembali dari perjalanan bisnis.
Setibanya di rumah, Lukas langsung menuju apartemennya dan segera membuka komputernya untuk memeriksa nilai Bitcoin. Awalnya, dia terkejut karena tidak menjual asetnya lebih awal, karena dia kehilangan 200 juta dolar, tetapi dalam 1 jam, dia berhasil mendapatkan 300 juta dolar. Dia menghela napas lega, tetapi masih tidak tahu harus berbuat apa dengan asetnya. Secara mental lelah, dia menghabiskan seluruh akhir pekannya untuk memantau nilai Bitcoin. Lukas dilanda keraguan kapan harus menjual asetnya dan apakah dia harus melakukannya sama sekali. Akhir pekan berlalu, dan dia kembali bekerja di kantor. Saat makan siang, dia mendengar rekan-rekannya mendiskusikan investasi properti. Tidak bisa beristirahat dengan baik, Lukas tidak sepenuhnya fokus. Sekarang, dengan 40 miliar won di akunnya, dia bertanya-tanya apakah harga Bitcoin akan terus naik. Rekan-rekan penasaran bertanya tentang perjalanannya ke Busan dengan Sue, dan Lukas menjawab dengan tenang. Rekan-rekan yang lebih tua menggoda dengan riang tentang hal itu. Percakapan beralih kembali ke investasi, dan manajer deputi Lukas menyebutkan tentang kemungkinan berinvestasi di Bitcoin, yang mengejutkan Lukas. Para pria itu mendiskusikan bagaimana mereka berharap telah berinvestasi lebih awal untuk memperoleh lebih banyak keuntungan. Mereka memutuskan untuk mempelajari peluang investasi Bitcoin dengan hati-hati. Pembicaraan tentang cryptocurrency menjadi lebih hidup, menarik perhatian Lukas. Setelah mendengar percakapan mereka, dia memutuskan bahwa harga Bitcoin akan terus naik. Terpancing oleh keserakahan, dia ingin menunggu dan tidak menjual asetnya dulu. Dia terus memantau fluktuasi pasar Bitcoin dengan cermat. Lukas terkejut saat harga Bitcoin tiba-tiba merosot, menyebabkan dia kehilangan 6 miliar won. Saat istirahat berikutnya, dia keluar untuk mencari udara segar. Dia tak bisa berhenti memikirkan uang yang hilang. Jumlah yang dia kehilangan akibat menunggu setara dengan 140 tahun gajinya. Dia langsung memeriksa ponselnya untuk melihat asetnya. Lukas merasakan campuran antara kegembiraan dan kecemasan, ragu apakah akan menjual Bitcoinnya segera. Tidak perlu serakah, dia sudah memiliki lebih dari 30 miliar won. Saat itu, rekan-rekannya mendekat, penasaran dengan apa yang sedang dia lakukan. Terkejut, Lukas tidak menyangka ada yang mengganggunya. Salah satu rekan tertawa saat melihat Lukas memeriksa nilai Bitcoin dan bertanya apakah dia berniat untuk berinvestasi. Lukas dengan gugup mencari jawaban. Rekan-rekannya, yang melihat ekspresi cemas di wajahnya, mengira ada masalah dengan investasinya. Meskipun dia tidak mengungkapkan jumlah pasti, mereka mendukungnya dan mendoakan keberuntungan untuknya. Lukas menghela napas panjang, bertanya-tanya apakah harga Bitcoin akan naik lagi. Dia bertanya apakah rekan-rekannya memperhatikan penurunan harga yang baru-baru ini terjadi. Para pria itu saling tersenyum dan menggelengkan kepala. Lukas mencoba memahami tawa mereka, dan salah satu rekan menjelaskan bahwa dia tidak mengikuti berita. Ketika diperlihatkan nilai Bitcoin yang terkini, Lukas terkejut. Harga itu melonjak signifikan. Dia hampir menangis lega saat rekan-rekannya memberi semangat, menjanjikan bahwa pertumbuhan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Salah satu rekan mengungkapkan bahwa dia telah membeli Bitcoin dan sudah memperoleh lebih dari 1 juta won. Meski mendapat dorongan semangat, Lukas tetap cemas dengan kemungkinan penurunan harga lain. Namun, keyakinan rekan-rekannya memberinya harapan bahwa mungkin dia bisa menunggu sedikit lebih lama. Keesokan harinya, harga Bitcoin meroket. Lonjakan ini mengguncang komunitas global, dengan semua orang membicarakan cryptocurrency. Bitcoin telah menjadi tempat penyimpanan nilai yang melampaui emas. Pada hari berikutnya, Bitcoin mencapai nilai yang luar biasa. Sebagai hasilnya, aset Lukas kini melebihi 100 miliar won. Melihat total tersebut, dia menjadi histeris, jantungnya berdebar kencang. Dia berkeringat, tidak bisa bernapas dengan normal. Yang bisa dia lakukan hanya menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Lukas memaksa dirinya untuk tetap tenang, mengingatkan dirinya sendiri bahwa uang itu belum sepenuhnya miliknya sampai dia menjual asetnya. Saatnya akhirnya membuat keputusan. Dia tidak bisa menunda lagi. Pertanyaan apakah harus menjual semuanya atau menunggu menghantuinya. Tidak terbiasa menangani jumlah uang sebesar itu, Lukas sangat takut membuat pilihan yang salah. Keserakahan menguasainya, meyakinkannya bahwa dia bisa mendapatkan lebih banyak lagi jika menunggu. Pikirannya dipenuhi dengan bayangan menghasilkan puluhan miliar won tanpa usaha.
Namun kemudian, suara dari masa lalunya terdengar di benaknya, suara ayahnya, meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lukas menatap foto ayahnya yang terbingkai di lemari. Ayahnya dulu percaya bahwa berinvestasi dalam mata uang baru adalah kesempatan untuk menjadi orang yang baik dan orang tua yang baik. Saat berjudi, ayahnya selalu berjanji akan memberikan Lukas pakaian baru dan tas jika menang besar. Ayahnya telah menunda hidupnya begitu lama, dan Lukas tahu ini saatnya untuk perubahan. Keesokan harinya, Sue sibuk di kantor, mengetik dokumen-dokumen penting. Meregangkan tubuh untuk mengurangi kekakuan setelah duduk berjam-jam, Sue menyadari bahwa Lukas belum muncul sejak mereka kembali. Dia mendekati salah satu manajer untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Manajer berterima kasih atas pekerjaannya dan menyebutkan bahwa Lukas mengambil cuti sehari, itulah sebabnya dia tidak ada di kantor. Sue berharap tidak ada yang serius terjadi pada Lukas. Sementara itu, Lukas akhirnya meninggalkan rumahnya dan pergi berbelanja. Tujuan pertamanya adalah dealer mobil. Seorang karyawan di sana bertanya apakah dia memiliki permintaan khusus. Merasa agak cemas, perhatian Lukas tertarik pada sebuah mobil. Itu adalah model Ferrari putih baru yang dirancang untuk berkendara di kota dan olahraga. Lukas memutuskan untuk membelinya. Namun, saat karyawan mulai menjelaskan opsi pembayaran, Lukas menyela. Dia menyerahkan kartu banknya, menawarkan untuk membeli mobil itu langsung, karena dia berniat membayar secara penuh. Sehari sebelumnya, Lukas telah menjual asetnya, menghasilkan $100 juta atau 100 miliar won. Sekarang, Lukas adalah seorang pria muda yang kaya, penuh kegembiraan. Namun, dia belum langsung mempertimbangkan apa yang harus dilakukan dengan uang sebanyak itu. Dia memutuskan untuk memulai dengan mobil, yang kini dia tunggu pengirimannya dari dealer. Setelah menghabiskan jumlah yang luar biasa menurut standar lama, Lukas meninggalkan dealer mobil. Dia merasakan ketakutan sesaat karena menghabiskan hampir $500 miliar won, tetapi menyadari bahwa dia telah mengambil langkah pertama menuju hidup yang penuh dengan pengeluaran yang menyenangkan dan signifikan. Sebelumnya, Lukas telah membuat daftar hal-hal yang pernah dia impikan untuk dimiliki. Berikutnya di daftar adalah membeli apartemen mewah. Di sebuah agen real estate, para karyawan menyambutnya dengan hangat. Lukas menyampaikan kebutuhannya akan apartemen yang luas di gedung baru dengan pemandangan Sungai Han. Properti semacam itu biasanya sangat mahal, sehingga para karyawan sangat tertarik dengan klien seperti ini. Lukas dan seorang agen properti berangkat untuk melihat salah satu opsi. Properti tersebut adalah bagian dari kompleks besar yang baru dibangun. Tinggal di sana akan memakan biaya 2,5 miliar won. Agen properti tersebut menjelaskan keuntungan kawasan tersebut, termasuk jalur pejalan kaki, taman, dan kolam renang. Salah satu keuntungan utama dari kompleks residensial itu adalah gymnya. Apartemen yang akan mereka lihat terletak di lantai 11, dan agen meminta Lukas untuk mengikutinya. Seperti banyak apartemen di Korea, pintu dibuka menggunakan kartu kunci. Saat masuk, Lukas terkesima dengan ukuran apartemennya, begitu besar sehingga lari pagi bisa dilakukan di dalam. Agen memberitahu klien yang terkejut itu bahwa apartemen tersebut dilengkapi dengan furnitur berkualitas tinggi. Dia menunjukkan 2 kamar mandi, masing-masing lebih besar daripada apartemen yang saat ini dihuni Lukas. Lukas bercanda bahwa dia tidak perlu lagi takut pada nyamuk atau kebisingan dari luar. Agen tersebut menjawab bahwa itu adalah salah satu keuntungan dari gedung bertingkat tinggi. Bagi Lukas, tempat itu begitu mewah sehingga dia merasa siap untuk tinggal di kondisi yang lebih tidak nyaman. Dia membuka jendela dan terpesona dengan pemandangan sungai yang menakjubkan. Pemandangan itu begitu indah dan menakjubkan sehingga Lukas menghela napas kagum. Agen menanyakan pendapatnya dan menawarkan untuk menunjukkan lebih banyak pilihan, tetapi Lukas sudah puas dengan apartemen ini. Dia mendekatinya dan mengonfirmasi keputusan untuk mengambilnya. Agen properti menyiapkan kontrak, yang segera ditandatangani oleh Lukas. Mereka meminta uang muka dan komisi perantara untuk properti tersebut. Namun, Lukas mengeluarkan koper yang dibawanya dan mengumumkan bahwa dia akan membayar seluruh jumlahnya secara tunai. Ketika koper dibuka, mengungkapkan jumlah uang yang sangat besar, para karyawan menatapnya dengan takjub. Lukas meminta cek untuk biaya perantara. Sementara itu, di kantor, manajer Lukas menggoda seorang rekan di pantry.
Sehari sebelumnya, dia telah mengajaknya makan malam dan menyarankan untuk mengunjungi tempat yang lebih bagus. Dia menggoda rekan itu tentang penampilannya yang glamor untuk malam hari, sambil tersenyum, dan rayuannya tampaknya berhasil. Pembicaraan mereka terhenti saat Sue masuk ke pantry dan segera mendekati manajer Dan. Saat pacarnya pergi, Sue melangkah lebih dekat ke Dan, ingin membahas sesuatu yang penting. Dan terkejut dengan kedatangannya yang tiba-tiba dan tidak mengerti apa yang ingin dia tanyakan. Sue menatapnya tajam dan bertanya apakah dia tahu di mana Lukas tinggal. Dan bingung mengapa Sue membutuhkan alamat Lukas. Sue menjawab bahwa dia ingin mengunjunginya karena khawatir dengan ketidakhadirannya yang lama di tempat kerja. Dan tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah Sue khawatir tentang semua rekan kerjanya dengan cara seperti itu. Meskipun begitu, dia mengaku tidak tahu alamat Lukas, tapi menawarkan untuk menghubunginya dan bertanya. Dan menghubungi Lukas melalui aplikasi pesan, dan Lukas setuju untuk memberikan alamatnya. Melihat kegembiraan Sue, dan berspekulasi apakah dia punya ketertarikan khusus pada rekan senior mereka. Menyaksikan Sue, dia melihat Sue hampir tidak bisa menahan kegembiraannya saat memikirkan kunjungan yang akan datang. Setelah selesai bekerja, Sue dan membeli hadiah untuk Lukas dan menuju ke rumahnya. Sue penasaran seperti apa tempat tinggal Lukas. Dia membayangkan itu akan menjadi apartemen kecil yang rapi dan terorganisir, karena Lukas tinggal sendirian. Dan, di sisi lain, mengira bahwa gaya tempat tinggal Lukas akan minimalis, karena dia masih tinggal di apartemen lamanya sebelum kekayaan mendadaknya. Mereka tiba di tempat Lukas, yang ternyata tidak seperti yang mereka bayangkan. Begitu masuk ke apartemen, Dan Sue tercengang dan merasa takut. Lukas berterima kasih karena mereka datang dan meminta maaf karena harus bersembunyi di balik alasan sakit di tempat kerja. Apartemen yang mereka temui lebih kotor dan bau daripada yang mereka duga. Meski berantakan, Lukas tampak tidak khawatir, karena dia sedang mempersiapkan untuk pindah. Dan merasa tidak nyaman, karena apartemen itu lebih mirip gudang penyimpanan daripada rumah dan berbau sangat tidak enak. Lukas menjelaskan bahwa bau tersebut bukan berasal dari apartemennya, tetapi dari saluran pembuangan yang bocor di dekatnya. Sue menyentuh dinding yang tertutup jamur hitam tebal, dan air mata mulai menggenang di matanya memikirkan bagaimana Lukas tinggal sendirian dalam kondisi seperti itu selama ini. Dan diam-diam mengamati Sue yang gemetar karena emosi dan memutuskan bahwa mereka harus membantu Lukas mengepak dan pindah. Sue setuju dengan ide tersebut. Lukas ragu-ragu, bertanya apakah mereka yakin, karena mereka mungkin akan kotor, tapi mereka meyakinkan bahwa itu tidak masalah. Lukas sangat berterima kasih atas perhatian dan bantuan mereka. Mereka menuju ke tempat parkir, di mana perhatian dan tertarik pada salah satu mobil. Secara alami, pandangannya terfokus pada model Ferrari terbaru. Dia tidak bisa mengerti apa yang dilakukan mobil mewah seperti itu di tempat seperti ini. Dan ingin melihat lebih dekat, tetapi merasa malu di hadapan rekan-rekannya. Lukas menyadari ketertarikan Dan, dengan tenang berjalan ke Ferrari dan menawarkan untuk memuat kotak-kotak ke dalamnya. Dan Sue terkejut dengan tawaran tak terduga itu. Awalnya, Dan mengira Lukas telah menyewa mobil itu untuk keperluan pindahan. Tapi saat Lukas mengatakan itu adalah mobilnya, Dan pun berkeringat, terkejut dengan kejutan tersebut. Dan Sue berspekulasi bahwa Lukas mungkin mewarisi uang, karena mereka tidak bisa menjelaskan bagaimana dia bisa mendapatkan mobil seharga $400 juta. Namun, Dan hanya bisa memikirkan betapa dia ingin menaiki mobil itu. Lukas mengundang mereka untuk melihat apartemen yang sedang dia pindahi. Baik Dan maupun Sue dengan antusias setuju, penasaran tentang rumah baru Lukas. Namun, Ferrari hanya memiliki satu kursi penumpang, jadi hanya satu dari mereka yang bisa ikut dengannya. Sue bersikeras bahwa dia harus mengikuti secara terpisah, karena dia yang termuda. Tetapi tepat saat dia akan menawarkan, dan mengajukan diri untuk mengendarai mobilnya dan mengikuti mereka. Sue terkejut dengan sikap ini, namun Dan menjelaskan bahwa dia memang perlu mengambil mobilnya. Saat berjalan menuju mobilnya, Dan merasa sedikit kecewa, berharap bisa naik Ferrari. Dia membuat pilihan ini untuk memberi kesempatan kepada Sue untuk bersama Lukas, merasakan ketertarikannya padanya.
Sementara itu, Lukas mengobrol dengan Sue, berkata bahwa ini adalah pertama kalinya mereka berdua sendirian sejak perjalanan mereka ke Busan. Sue mengaku bahwa orang tuanya sudah menganggap Lukas adalah pria yang akan segera dia nikahi. Lukas menggoda Sue, bertanya apakah dia harus mulai bertindak seperti suaminya, membuat Sue canggung. Malu, dia berusaha mengalihkan percakapan dari topik tersebut. Lukas mengamati upaya canggungnya, tertawa dengan baik hati. Sue menghindari untuk menekan lebih lanjut, tidak ingin merusak momen dengan pertanyaan yang tidak nyaman, meskipun dia penasaran tentang mantan istri Lukas. Lukas berterima kasih atas perhatian dan perhatiannya, menyebutkan bagaimana Sue menahan diri untuk tidak mengajukan pertanyaan sulit dan menunjukkan kesabaran. Sue tersipu, menjawab bahwa dia akan bertanya saat Lukas siap untuk berbicara. Sue mencoba untuk mengetahui kemana Lukas akan pindah, tetapi dia ingin menjaga itu sebagai kejutan. Sementara itu, ada panggilan telepon antara direktur perusahaan dan seorang wanita yang tidak dikenal. Wanita itu menyebutkan sedang menyortir barang-barang lama dan melihat foto-foto. Salah satu foto menunjukkan Maria dan Lukas pada hari pernikahan mereka. Dia meremas foto itu dengan agresif sebelum merobeknya. Wanita yang menelepon itu adalah Maria, mantan istri Lukas. 6 bulan setelah perceraian mereka, Maria memutuskan untuk kembali bekerja di kantor yang sama dengan Lukas. Mobil baru Lukas melaju kencang di jalanan, penampilannya yang bersih dan mengkilap menarik perhatian. Dan yang mengemudi, karena Lukas mempersilahkannya, begitu senang hingga matanya berkaca-kaca. Lukas memperingatkannya untuk berhati-hati agar tidak kecelakaan, tetapi dan terlalu gembira untuk mendengarnya. Dan memiliki sebuah pertanyaan untuk Lukas dan bertanya apakah dia bisa mengajukannya. Lukas terkejut dengan pertanyaan tiba-tiba itu, tetapi dan mengaku hanya penasaran. Tanpa mengetahui jebakan itu, Lukas mencoba untuk memikirkan apa yang harus dia katakan. Dia merenung tentang Sue, menggambarkannya sebagai orang yang baik hati, mampu, dan peduli, seorang yang benar-benar baik. Dan terus mendesak untuk mendapatkan lebih banyak rincian, tetapi Lukas tampaknya bingung tentang apa lagi yang ingin didengar dan di kantor, rekan-rekan senior mendekati Lukas untuk bertanya tentang mobil barunya. Semua orang sudah memperhatikan Ferrari di tempat parkir dan menganggap Lukas telah menjadi kaya melalui investasi. Lukas menjelaskan bahwa dia telah mengembangkan modalnya melalui reinvestasi dan likuidasi aset. Rekan-rekannya, di sisi lain, telah kehilangan uang dalam Bitcoin, jadi mereka mencari saran dari Lukas, yang sekarang mereka anggap sebagai investor yang lebih sukses. Para pria yakin bahwa Lukas terampil dalam hal investasi dan membuat rencana baru. Namun, Lukas tidak tahu apa yang harus dia katakan kepada mereka, apakah dia harus membuat cerita atau mengungkapkan seluruh kebenaran. Lukas menyebutkan bahwa untuk berhasil dalam berinvestasi, seseorang harus memiliki hati seperti binatang buas. Memahami bahwa rekan-rekannya mungkin bingung dengan konsep ini, dia memutuskan untuk berkata jujur. Namun, rekan-rekannya menafsirkan nasihatnya dengan cara mereka sendiri. Mereka menyimpulkan bahwa psikologi lebih penting daripada teknik dalam hal ini. Manajer bertanya apakah Lukas masih berinvestasi di mata uang kripto lainnya, dan Lukas menjawab bahwa dia telah berinvestasi di 2 lainnya. Setelah membeli rumah dan mobil, dia menginvestasikan kembali aset yang tersisa dalam mata uang kripto. Namun, dia berhati-hati dalam memberikan nasihat untuk menghindari disalahkan atas kemungkinan hasil yang buruk. Lukas mengungkapkan bahwa mata uang kripto yang dia pilih adalah Ripple dan Ethereum. Hal ini menarik perhatian rekan-rekannya, yang bertanya mengapa dia memilih keduanya. Lukas menjelaskan bahwa dia percaya kedua mata uang tersebut dapat diandalkan. Ripple mendukung transaksi internasional antar bank, sementara Ethereum memfasilitasi transaksi berbasis blockchain. Lukas percaya bahwa kedua mata uang kripto ini akan menarik minat media dan investor. Lukas telah mempelajari secara mendalam mata uang kripto baru. Sementara itu, Sue sedang membersihkan toilet wanita ketika dia teringat pada Lukas. Dia mendengar beberapa wanita lainnya bergosip tentang dia dan Ferrari barunya. Tidak ada di antara mereka yang percaya bahwa dia kaya. Sue tidak terkejut bahwa rumor tentang Lukas sudah tersebar di seluruh perusahaan. Seorang wanita mengklaim bahwa Lukas telah meminjam uang untuk membeli mobil, sementara yang lainnya berspekulasi bahwa dia kecanduan judi dan alkohol.
Wanita lain, yang kecewa, berkomentar bahwa dia tidak menyangka Lukas akan bersikap seperti itu. Sue, yang tidak ingin mendengarkan kebohongan ini, mendekati mereka. Mereka langsung berkeringat saat Sue tiba-tiba menginterupsi dan menghentikan pembicaraan mereka. Dengan energi yang gelap dan mengintimidasi, Sue menuntut untuk mengetahui siapa yang menyebarkan rumor tentang Lukas. Pada saat yang sama, mantan istri Lukas tiba di kantor tempat dia bekerja. Maria mencoba menanyakan keberadaan Lukas kepada manajer, yang mengenalinya. Manajer mencoba menghentikannya, mengatakan bahwa Lukas tidak ada di sana, tetapi menawarkan untuk menyampaikan pesan. Saat itu, Lukas masuk ke kantor dengan membawa kotak penuh dokumen. Kotak-kotak itu hampir jatuh. Maria menangkapnya sebelum sempat menyentuh lantai. Lukas mengucapkan terima kasih, baru kemudian menyadari siapa yang telah membantunya. Dia mengenali wanita di depannya dan merasakan gelombang ketidaknyamanan. Maria memperingatkan Lukas untuk berhati-hati di tempat kerja, menyatakan kekhawatirannya terhadap mantan suaminya, meskipun Lukas tidak mempercayainya sedikit pun. Kenangan tentang bulan madu mereka muncul di pikiran Lukas, betapa Maria memarahinya karena memilih hotel yang salah, yang tidak memenuhi standar yang dia inginkan. Meskipun Lukas memberikan penjelasan berdasarkan ulasan tamu yang positif, Maria tetap tidak puas. Sepanjang pernikahan mereka, Maria terus-menerus mempermalukan Lukas dan menyalahkannya atas segala hal, seolah-olah dia sudah memberinya kebaikan dengan menikahinya. Maria yakin bahwa dia masih memegang kekuasaan atas mantan suaminya. Namun, Lukas bukanlah pria yang sama lagi. Meskipun dia sempat merasa terganggu oleh pertemuan itu, dia segera menguasai dirinya. Maria mengklaim bahwa dia memiliki dokumen untuk diserahkan, dan Lukas menghela napas panjang. Dengan suara keras, dia menjatuhkan kotak-kotak itu ke lantai, membuat Maria terkejut. Rekan-rekan mereka melirik, mencoba untuk memahami apa yang sedang terjadi. Lukas dengan tenang menatap Maria, sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya, mengambil dokumen darinya, dan pergi, berpura-pura tidak terpengaruh dengan pertemuan mereka. Maria marah dengan reaksinya, menggigit bibirnya untuk menahan diri dari berteriak padanya di depan rekan-rekan mereka. Dia meninggalkan kantor, mengingat bagaimana Lukas tidak pernah bisa menatap matanya selama pernikahan mereka. Sekarang, setelah perceraian, dia telah berubah total. Frustrasi karena Lukas membeli Ferrari setelah perceraian, Maria meratapi bahwa jika dia bisa bertahan dalam pernikahan itu, dia mungkin bisa mendapatkan mobil tersebut. Sekarang, setelah kehilangan kesempatan, Maria bertekad untuk menciptakan peluang baru. Dia kembali ke kantornya dengan air mata, tampak sangat sedih. Rekan-rekannya segera mendekatinya untuk menghiburnya, bereaksi terhadap kondisi emosionalnya setelah bertemu dengan mantan suaminya. Maria menyusun cerita, menuduh Lukas telah berteriak dan mempermalukannya. Kepala departemen yang mengamati kejadian itu menghela napas dan mengabaikan kekhawatiran rekan-rekannya. Dia bisa melihat kebohongan Maria. Sementara itu, Lukas bekerja dengan tenang di kantornya, merenungkan pertemuan itu. Dia sudah menduga bahwa Maria akan kembali bekerja setelah perpisahan mereka dan bertanya-tanya bagaimana rasanya bertemu dengannya lagi. Anehnya, itu tidak seseram yang dia bayangkan. Manajer mendekati Lukas dari belakang, bertanya apakah dia benar-benar baik-baik saja. Manajer mengundang Lukas ke atap, di mana seorang rekan langsung memeluknya, berterima kasih kepada Lukas atas nasihat investasi yang telah membuatnya kaya. Lukas bingung sampai rekan itu mendesaknya untuk memeriksa harga. Untuk kejutan Lukas, harga Ripple naik 70% sejak pagi itu. Lukas memperkirakan berapa banyak asetnya telah berkembang, dan menyimpulkan bahwa kekayaan bersihnya telah mencapai 98 juta dolar. Rekan-rekannya yang telah berinvestasi di Ripple memperoleh gaji beberapa tahun ke depan. Manajer mengucapkan terima kasih atas panduan Lukas, tetapi Lukas percaya bahwa keberhasilan mereka adalah tanggung jawab mereka sendiri. Penasaran dengan investasi Lukas, rekan-rekannya mendesaknya untuk memberikan rincian lebih lanjut. Lukas, yang tidak ingin mengungkapkan kebenaran, membuat cerita yang bisa dipercaya, mengklaim bahwa dia telah menginvestasikan miliaran dolar di Ripple dan Ethereum. Semua orang terkejut dengan investasi dan penghasilan besar Lukas. Lukas menolak untuk memberikan nasihat lebih lanjut, menekankan bahwa investasi adalah tanggung jawab pribadi. Dia menyebutkan bahwa dia tidak berniat untuk menjual Ripple untuk sementara waktu,
dan akan menunggu lebih lama lagi. Berita tentang kesuksesan investasi kripto Lukas menyebar dengan cepat di perusahaan. Pada saat yang sama, rumor jahat muncul, menuduh Lukas telah menyerang mantan istrinya dan mengambil uangnya. Maria mendengar rekan-rekan Lukas membicarakan rumor tersebut, marah karena rencananya gagal. Alih-alih merusak reputasi Lukas, orang-orang justru membelanya. Karena frustrasi, Maria hampir tertangkap dan buru-buru pergi. Yang tertinggal di tempat dia berdiri hanya sebuah cangkir minuman yang kusut. Saat itu waktu makan siang, dan para pahlawan sedang istirahat. Sue duduk di dekat jendela di sebuah kafe, seolah-olah sedang menunggu seseorang. Para pria yang hadir memujinya secara terbuka. Namun, Sue terlihat cemas dan gelisah, wajahnya pucat. Dan tiba di kafe, memanggil Sue dengan nama. Dia membawa nampan dengan minuman mereka dan bertanya sudah berapa lama Sue menunggu. Sue menjawab bahwa dia baru saja tiba, dan memanggil Sue ke kafe untuk berbagi sesuatu yang khusus tentang Lukas. Dia ingin mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu sebelum membahas hal lainnya, dan bertanya pada Sue apa pendapatnya tentang rumor baru-baru ini bahwa Lukas kecanduan judi dan menyiksa istrinya. Sue langsung menanggapi rumor itu sebagai omong kosong, menyatakan bahwa dia tidak mempercayainya dan menganggapnya kejam. Dan puas dengan jawabannya dan memutuskan untuk mengklarifikasi satu hal lagi dengan Sue. Akhirnya, dan bertanya apakah Sue jatuh cinta pada Lukas. Sue langsung merah padam dan tidak bisa berbicara karena malu. Panik, dia terbata-bata mencoba meyakinkan dan bahwa dia salah. Dan tertawa, menyuruhnya berhenti berpura-pura, dia mengerti segalanya dan ingin membantu. Dia mendorong Sue untuk pergi menemui Lukas dan mengungkapkan perasaannya. Saat itu, Lukas sedang istirahat, menerima pelukan dari rekan-rekannya yang merasa berterima kasih. Rekan-rekannya percaya pada Lukas dan memutuskan untuk mempertahankan aset mereka daripada menjualnya, menghindari kerugian. Meskipun Lukas menghargai rasa terima kasih mereka, dia tidak sepenuhnya senang dengan semakin banyak orang yang berterima kasih padanya. Rekan-rekannya memberi kredit kepada Lukas atas bantuannya menyelesaikan masalah keuangan mereka. Setelah rumor tentang kesuksesan Lukas di cryptocurrency, hampir semua karyawan perusahaan mulai terlibat dalam cryptocurrency juga. Tidak lama kemudian, semua orang yang mempercayai Lukas dan berinvestasi di Ripple meraih keuntungan besar. Mereka mulai menyebut Lukas sebagai dewa keuangan dan memuji-mujinya. Salah satu rekan Lukas mencoba mencari tahu berapa banyak yang telah dihasilkan Lukas, tetapi Lukas menghindari pertanyaan itu. Pada saat itu, Lukas memiliki 578 miliar dolar di akunnya. Dengan kekayaannya, Lukas hampir bisa membeli perusahaan mana saja. Ketika Lukas pertama kali berinvestasi di cryptocurrency baru, dia memperkirakan nilai-nilai mereka akan naik. Namun, dia tidak mengira situasi ini berkembang begitu cepat dalam 1 bulan. Meskipun Lukas mengantisipasi keserakahan manusia, kecepatan pertumbuhannya tetap mengejutkan. Bahkan wanita-wanita di kantor bergabung dengan rekan-rekannya untuk meminta nasihat investasi dari Lukas. Lukas memberi nasihat bahwa berinvestasi sekarang cukup berisiko. Harga-harga telah melonjak baru-baru ini, sehingga kemungkinan penurunan yang signifikan bisa terjadi. Para wanita berterima kasih atas panduannya dan bertanya tentang peluang investasi lainnya. Maria sangat marah dengan perhatian yang diterima mantan suaminya. Dengan marah, dia mengunci dirinya di kamar mandi dan menendang tempat sampah. Dia tidak tahan bagaimana semua orang memuji pria yang menurutnya tidak berguna. Harga dirinya terluka, Maria merencanakan untuk memanfaatkan Lukas demi kepentingannya. Dia berniat merusak reputasi Lukas dan mengambil uangnya. Sementara itu, Lukas dengan tenang membaca obrolan di ponselnya, memperhatikan bahwa semua orang sedang membicarakan cryptocurrency. Tiba-tiba, dia menerima notifikasi yang mengejutkannya. Itu adalah pesan teks dari Maria, yang menanyakan kabarnya seolah-olah tidak ada yang terjadi di antara mereka. Maria mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan dan mengundang Lukas untuk berkencan. Lukas ingin menghapus pesan yang tidak berarti itu, tetapi dia terganggu oleh panggilan dari Sue. Dia menjawab segera, penasaran mengapa Sue menelepon. Sue, terdengar gugup, mengatakan tidak ada yang istimewa yang terjadi. Duduk di rumah dengan piyama, memeluk boneka, dia menjelaskan bahwa dia hanya ingin berbicara dengan Lukas. Lukas bertanya apakah Sue juga sedang istirahat.
dan dia menjawab bahwa dia baru saja kembali dari pelatihan. Lukas menyebutkan bahwa dia berencana untuk pergi berbelanja perabotan keesokan harinya karena dia telah membuang perabotan lamanya. Sue mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dalam perjalanan belanja tersebut. Lukas ragu sebelum menjawab, yang membuat Sue khawatir. Namun, setelah beberapa detik, mereka sepakat untuk bertemu di mall pada sore hari. Mereka saling mengucapkan selamat malam, dan Sue menjerit ke bantal dengan kegembiraan, berusaha menenangkan dirinya. Pikirannya melayang kembali ke percakapan dengan dan dorongannya untuk mengungkapkan perasaan kepada Lukas. Sue tidak yakin bisa melakukannya, tetapi dia bertekad untuk mencoba sebaik mungkin. Keesokan harinya, Lukas buru-buru pergi ke mall. Tiba lebih awal, dia menghela napas panjang sambil menunggu Sue di sebuah kafe. Tak lama kemudian, Sue datang lebih awal juga, memanggil Lukas. Dia sangat ingin bertemu dengannya, memancarkan kebahagiaan, bahkan menarik perhatian pria lain. Lukas memperhatikan Sue yang memanggilnya dengan santai, seperti biasa dia lakukan di kantor. Dia membiarkannya dan mengikuti arahannya saat Sue mengundangnya masuk ke mall. Diam-diam, Sue mengagumi Lukas saat mereka berjalan bersama. Sue sangat senang Lukas setuju untuk menemaninya berjalan-jalan. Mereka melanjutkan untuk berbelanja perabotan yang akan dibeli Lukas. Sementara itu, Maria, yang terlupakan, menunggu Lukas di kafe, semakin marah seiring berjalannya waktu. Dia menjadi marah karena Lukas terlambat, tidak tahu bahwa dia memang tidak berniat datang. Mall itu ramai dengan orang-orang, dan para karyawan menyapa Lukas dan Sue dengan sopan. Sue menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya mereka bersama di luar kerja. Bagi Sue, ini terasa seperti kencan dengan Lukas. Tiba-tiba, Lukas menarik perhatian Sue dan mengajaknya melihat sesuatu. Dia sedang berbelanja selimut baru dan menemukan satu yang sangat lembut. Sue senang melihat Lukas begitu bersemangat berbelanja. Ini adalah pertama kalinya Lukas menemukan selimut yang begitu lembut dan nyaman, karena dia biasanya terbiasa dengan yang tebal dan berat. Dengan senang hati, dia memutuskan untuk membeli 3 set sekaligus. Namun, sebelum dia dapat membeli, sesuatu lain menarik perhatiannya. Kali ini, Lukas memperhatikan penyedot debu tanpa kabel baru. Kemudian, dia melihat lemari pendingin dengan layar sentuh di pintunya. Dia juga menemukan mesin cuci dan pengering, yang keduanya penting untuk interior rumah barunya. Perhatian pahlawan ini semakin tertarik pada sofa yang bisa menyesuaikan sudut tempat duduknya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lukas menghabiskan uang tanpa ragu, dan itu membuatnya benar-benar bahagia. Dia mengakui bahwa mall jauh lebih menarik ketika kamu kaya. Lukas merasa seperti sedang mengaktifkan kode curang dalam permainan dari masa kecilnya. Dia bertanya pada Sue apakah dia bosan berbelanja dengannya, tetapi Sue sangat menikmatinya. Di tengah kegembiraannya, Sue juga merasakan perasaan campur aduk, terutama karena kata-kata dan yang mendorongnya untuk mengungkapkan perasaannya kepada Lukas. Dia tahu dia tidak bisa menunda-nunda lagi. Dengan tekad untuk mengungkapkan perasaannya, Sue mulai mengaku, tetapi Lukas menyela. Keduanya terkejut, saling bertatapan canggung. Sue menyarankan agar Lukas berbicara dulu, tetapi dia memberi kesempatan itu kembali pada Sue. Meskipun demikian, Sue bersikeras agar Lukas berbicara terlebih dahulu. Sue terkejut dengan apa yang dikatakan Lukas, bahkan bertanya apakah itu benar. Sementara itu, Maria sedang menunggu dengan marah di kafe, mengepalkan tinjunya dengan amarah saat Lukas gagal muncul untuk pertemuan yang seharusnya. Selama istirahat berikutnya di tempat kerja, para karyawan sangat gembira dengan kenaikan harga Ripple. Para pria bersorak keras, merayakan kesuksesan masing-masing. Perusahaan Lukas menyadari lonjakan orang yang berinvestasi dalam cryptocurrency. Di antara mereka yang bersorak, ada seorang pria yang sebelumnya mengejek cryptocurrency, menganggapnya sebagai bentuk perjudian. Tetapi ketika harga Ripple meroket, dan harga Ethereum juga naik, Lukas tidak bisa menahan diri untuk merasa senang. Lukas merenung bagaimana keuntungan besar dari cryptocurrency bisa mengubah bahkan para pengkritik menjadi pengagum. Dia percaya bahwa keserakahan menyatukan orang-orang, tetapi tidak ada yang bisa memprediksi hasilnya. Meskipun investasi bisa menghasilkan keuntungan besar di saat-saat bahagia, sebuah kehancuran bisa mengarah pada kerugian total. Dan ketika kerugian mulai datang, seseorang bisa menemukan dirinya dalam neraka pribadinya sendiri.
Lukas mengakui bahwa dia tidak kebal terhadap hal ini dan harus mengikuti aturan seperti semua orang. Bahkan ayahnya telah mengajarinya bahwa kemenangan di meja judi tidak selalu berarti keuntungan, tetapi selalu ada kesempatan lain untuk menghasilkan uang. Lukas percaya bahwa seseorang harus mengatasi keserakahan dan bangun, tahu kapan harus pergi untuk mengamankan kekayaan. Di obrolan kerja, para karyawan mendiskusikan investasi dan mengucapkan terima kasih kepada Lukas atas nasihatnya yang sangat berharga. Namun, ini membuat rekan kerjanya, Jack, kesal, yang sudah lama menganggap cryptocurrency sebagai usaha yang tidak layak. Jack percaya bahwa Lukas hanya beruntung dan tidak benar-benar memahami perdagangan yang sesungguhnya. Jack yakin hanya dia yang melakukan investasi dengan benar. Dia sangat senang karena telah menghasilkan $100 juta dalam sebulan dan yakin hidupnya akan berubah drastis. Dia bermimpi membeli apartemen mewah yang menghadap ke Sungai Han dan sebuah mobil sport. Jack juga berencana untuk melamar Sue, yang sudah lama diam-diam dia cintai. Di dalam obrolan, Lukas membuat pengumuman besar tentang cryptocurrency, menyatakan bahwa dia akan menjual semua kepemilikannya. Seorang rekan senior berpikir ini adalah keputusan bodoh, karena Lukas masih bisa meraih keuntungan yang lebih besar. Jack dengan agresif mengetik pesan di obrolan, menyebut keputusan Lukas sebagai omong kosong dan mendesak semua orang untuk tidak menjual cryptocurrency mereka. Dia percaya bahwa dengan memilih untuk melewatkan keuntungan besar tersebut, Lukas menunjukkan dirinya sebagai pemula. Lukas membalas beberapa pesan, tetapi menjelaskan bahwa dia tidak memaksa siapapun untuk mengikuti jejaknya. Setelah itu, dia meletakkan ponselnya dan mulai merenung tentang langkah berikutnya. Dia memutuskan untuk bertemu dengan bosnya untuk membicarakan sesuatu yang penting. Lukas memasuki kantor dengan ekspresi serius. Dia menuju lantai yang sesuai dan mendekati manajernya, bertanya apakah mereka punya waktu untuk berbicara. Manajer melihat selembar kertas di tangan Lukas, berpikir pasti ini sesuatu yang sangat penting. Manajer menghela napas, menduga pembicaraan ini mungkin tentang pengunduran diri Lukas. Dia mengundang Lukas ke tempat yang lebih privat, rooftop tempat mereka sering istirahat. Manajer mengucapkan selamat kepada Lukas atas kekayaannya yang baru, mengakui bahwa dia sudah kaya dan sekarang bahkan lebih kaya. Manajer, yang sudah menghasilkan cukup uang untuk minum sepanjang hidupnya, mendorong Lukas untuk berbagi apa yang ada di pikirannya. Lukas memegang dokumen aplikasi di tangannya dan mulai berbicara dengan gugup. Manajer tidak ingin kehilangan karyawan yang baik yang juga memberikan nasihat yang bijak. Lukas meminta cuti selama 2 minggu dan bertanya apakah itu bisa disetujui. Manajer merasa lega dan senang mengetahui bahwa Lukas meminta cuti dan bukan mengundurkan diri. Manajer mengira dengan penghasilan besar Lukas, dia mungkin siap untuk pensiun. Namun, Lukas tidak siap untuk itu, pengunduran diri bahkan tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Lukas mengingat percakapannya dengan Sue dan memberitahunya bahwa dia berencana untuk menghabiskan 2 minggu di Amerika. Dia sedang merenungkan apa yang akan dilakukan dengan uang yang telah dia peroleh dan memutuskan bahwa dia membutuhkan lebih banyak pengalaman dan pengetahuan. Lukas ingin memanfaatkan kesempatan untuk belajar sedikit di Amerika. Mendengar hal ini, Sue ragu untuk mengungkapkan perasaannya kepada Lukas dan hanya mengucapkan selamat menikmati perjalanan. Manajer menyetujui dan menandatangani dokumen cuti Lukas. Lukas kemudian bertanya kepada rekan seniornya apakah mungkin untuk terus hidup seperti ini. Meskipun dia telah menghasilkan banyak melalui cryptocurrency, dia tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia menyadari bahwa dia tidak memiliki hobi atau impian karena sebelumnya dia tidak pernah punya waktu untuk memikirkannya. Lukas mengakui merasa iri dengan orang-orang yang memiliki impian, profesional yang bernyanyi di atas panggung, atlet yang membangun karir sejak kecil, atau pelukis yang didorong oleh gairah. Manajer meyakinkan Lukas bahwa tidak semua orang memiliki impian, dan itu adalah hal yang normal untuk menjalani hidup biasa. Perspektif ini adalah hal baru bagi Lukas, dan dia merasa terhibur. Manajer berbagi bahwa ketika dia masih muda, dia bermimpi menjadi pegolf profesional. Orang tuanya mendukungnya karena mereka juga menyukai golf. Sejak usia 10 tahun, dia berlatih dengan giat dengan bantuan orang tuanya. Terkadang, dia terluka, dan tangannya mengembangkan lepuhan dan kapalan. Namun, sebagai seorang anak, hanya dengan memegang tongkat golf saja sudah membuatnya bahagia.
Namun, saat dia tumbuh dewasa, dia menyadari perjuangan tersembunyi di balik mimpinya. Biaya pelatihan dan penggunaan lapangan membebani keuangan keluarganya. Akhirnya, dia menyerah pada mimpinya, meskipun sekarang dia hidup dengan baik. Saat ini, dia memiliki mimpi yang berbeda dan bekerja keras untuk mencapainya, menghabiskan waktu berkualitas menonton pertandingan bisbol dengan keluarganya. Manajer menyarankan Lucas untuk tidak terlalu khawatir tentang memiliki mimpi. Seiring berjalannya waktu, Lucas akan mencapai banyak hal yang diinginkannya. Dia mendorong Lucas untuk menikmati hidup dan melakukan apa yang dia cintai. Lucas mendengarkan dengan hormat kata-kata rekannya dan menarik kesimpulan sendiri. Dia memutuskan untuk secara perlahan menciptakan mimpi baru untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya, manajer bertanya langsung kepada Lucas karena penasaran, berapa banyak sebenarnya yang telah dia peroleh. Manajer berjanji untuk menjaga informasi tersebut dengan kerahasiaan. Menghindari jawaban langsung, Lucas bertanya berapa harga apartemen di distrik Gangnam saat ini. Setelah memperkirakan harga, Lucas membisikkan angka terakhir ke telinga manajer. Manajer terkejut dengan jawaban tersebut dan mulai berkeringat, bertanya apakah Lucas benar-benar memiliki kekayaan sebanyak itu. Manajer tersenyum, kagum dengan betapa kayanya Lucas. Sebenarnya, kekayaan Lucas saat ini bisa dianggap setara dengan memiliki 1000 apartemen di Gangnam. Setelah mengamankan cutinya, Lucas memulai perjalanannya ke Amerika. Terbang terakhir kali dia lakukan adalah untuk seminar di Jerman, dan itu sudah lama sekali. Sekarang, dia bisa menikmati penerbangan yang nyaman. Dia disambut hangat oleh pramugari, dan Lucas menghargai perlakuan sopan mereka. Sebelumnya, dia hanya pernah terbang di kelas ekonomi, yang sempit dan tidak nyaman. Namun sekarang, untuk pertama kalinya, dia terbang di kelas 1, duduk di kursi empuk tempat dia bisa bersantai. Tiba-tiba, dia mendengar seorang wanita di sampingnya membahas masalah desain. Di barisan depan, seorang wanita cantik berambut coklat sedang berbicara di telepon tentang perkembangan industri otomotif di Korea. Wanita itu menyadari Lucas mengamatinya dan melambaikan tangan dengan percaya diri sebagai sapaan. Wanita di sebelahnya mengakhiri percakapan bisnisnya dengan permintaan untuk mengirimkan dokumen melalui email jika terjadi keadaan darurat. Dia meminta maaf kepada Lucas karena menerima panggilan telepon di kabin, tetapi Lucas memahami. Setelah memeriksa Lucas dengan matanya, dia merasa tertarik padanya. Dia memberikan kartu namanya dan memperkenalkan dirinya sebagai direktur eksekutif sebuah perusahaan mobil. Namanya Chloe. Lucas terkejut bahwa Chloe begitu muda tetapi sudah menjadi direktur eksekutif. Dia memperkenalkan dirinya, tetapi menyebutkan bahwa dia tidak membawa kartu nama. Chloe bingung bagaimana seorang karyawan biasa bisa mampu terbang di kelas 1. Lucas dengan cepat menjelaskan bahwa kekayaannya kini terutama berasal dari investasi. Di pesawat, Lucas dan Chloe disajikan makan siang yang lezat, steak dan anggur. Bagi Lucas, hidangan itu hampir bersinar di matanya, dan dia sangat menantikannya. Memotong steak yang juicy, dia mengambil gigitan pertama dan terkagum dengan rasanya. Menutup matanya dengan nikmat, dia menikmati perpaduan antara jus daging dan saus. Dia juga menikmati anggurnya, dan seluruh hidangan itu adalah kejutan yang menyenangkan. Chloe dengan tenang makan bagiannya, sementara Lucas bingung apakah akan meminta segelas anggur lagi. Chloe masih belum mengerti dari mana seorang karyawan biasa seperti Lucas mendapatkan uang untuk terbang di kelas 1. Lucas menyadari bahwa dia sedang diperhatikan dengan seksama. Mata mereka bertemu, dan Chloe merasa gugup, menyadari bahwa Lucas telah menangkapnya sedang menatapnya. Tiba-tiba, Lucas memuji sikap tenangnya, mengejutkan Chloe. Dia mengomentari kepercayaan dirinya dan keterampilan menggunakan peralatan makan. Chloe sesaat terkejut dengan pujian yang tidak biasa itu, tetapi segera menenangkan dirinya, merasa senang dengan perhatian yang diterimanya. Lucas melihat gambar seorang wanita cantik yang berdiri di samping sebuah mobil, sebuah konsep iklan untuk perusahaan Chloe, yang menurutnya menarik. Chloe dengan antusias berbagi bahwa perusahaannya memproduksi mobil untuk pasar Korea dan Amerika. Dia bertanya kepada Lucas tentang mobilnya, dan ketika dia mengetahui itu adalah Ferrari, Chloe semakin penasaran tentang teman duduknya. Saat Chloe membicarakan rencananya untuk mobil olahraga dan mobil listrik, Lucas teringat pernah mengendarai mobil buatan perusahaannya. Wanita itu tertarik mendengar tanggapan Lucas,
tetapi ketika dia menerima kritik tentang aspek teknis, dia merasa sedikit malu. Sepertinya Chloe tidak mengharapkan respons yang mendalam dan komentar tentang kelemahan produk mereka. Lucas secara tidak sengaja menyadari betapa banyak dirinya telah berubah, karena sebelumnya dia tidak akan bisa mengungkapkan dirinya dengan begitu berani. Dia berpikir tentang kepercayaan diri yang datang dengan uang yang telah dia peroleh. Untuk meredakan ketegangan, dia menyebutkan bahwa sepertinya Chloe benar-benar menyukai mobil, dan dia mengaku bahwa dia sudah menyukai mobil sejak kecil. Dia menikmati mengendarai berbagai jenis mobil, dan baru-baru ini, di Inggris, dia memiliki pengalaman menarik dengan sebuah Mini. Chloe dengan aktif berbagi kesan-kesannya, dan Lucas berpikir betapa menyenangkannya bertemu dengan seseorang yang begitu bersemangat tentang pekerjaannya. Namun, sepanjang perjalanan, dia terus diserbu dengan informasi dari Chloe tentang mobil. Lucas tidak bisa beristirahat dari ceritanya selama perjalanan. Jadi, dia sangat lega ketika akhirnya mereka tiba di Bandara San Francisco. Mereka berjabat tangan, dan Chloe memintanya untuk menghubunginya ketika dia kembali ke Korea. Chloe tersenyum dan berharap agar perjalanannya menyenangkan. Kelelahan, Lucas mengucapkan selamat yang terbaik kepada Chloe. Dia berpikir bahwa lain kali, dia akan lebih tertutup dan tidak memperkenalkan dirinya. Setelah mengambil bagasinya, dia meninggalkan Bandara San Francisco. Dia memperhatikan sekeliling yang asing dan terpesona oleh keberagaman orang-orang dengan ras dan warna kulit yang berbeda, menyadari bahwa dia benar-benar berada di Amerika. Tiba-tiba, seseorang memanggil namanya dengan keras dari belakang. Ketika Lucas berbalik, dia melihat sahabatnya, Charlie, mendekatinya. Kedua pria itu berjabat tangan dan bercanda. Charlie adalah teman terdekat Lucas, yang telah berada di sisinya melalui semua perjuangan selama waktu mereka bersama di perguruan tinggi. Setelah itu, Charlie pindah ke Amerika dan menetap di sana, mengalami perubahan signifikan sebagai hasilnya. Charlie mengajak Lucas untuk makan siang, dan Lucas terkejut mengetahui bahwa Charlie sudah memesan meja. Charlie tertawa dan berkata bahwa di Amerika, kamu harus makan hamburger. Sementara itu, di Korea, Maria berusaha menenangkan kemarahannya sambil makan malam, menghancurkan saladnya dengan garpu. Dia sangat marah karena bukan hanya Lucas yang mengabaikannya, tetapi dia juga telah menipunya. Dia sangat marah, merasa harus menyampingkan harga dirinya dan menulis kepada mantan suaminya, yang sangat dibencinya. Ketika ditanya oleh rekan-rekan kerja apa yang terjadi, Maria bercanda bahwa dia sedang memikirkan mantan suaminya. Dia langsung mulai mengucapkan hal-hal terburuk tentang Lucas, termasuk judi, utang, pengkhianatan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, dia dengan cepat dihentikan oleh seorang manajer dari departemennya, yang menunjukkan bahwa Maria terlalu fokus pada Lucas. Manajer tersenyum, terkejut, dan berkata bahwa jika hubungan itu sudah berakhir, ceritanya juga sudah berakhir. Dia memberi isyarat kepada rekan-rekan kerja untuk tidak mempercayai apa yang dikatakan Maria, dan wanita itu hampir meledak karena amarah akibat insinuasi tersebut. Manajer menambahkan bahwa dia dulu berusaha untuk tidak terlibat dalam kehidupan pribadi orang lain, tetapi gosip yang disebarkan Maria tidak sesuai dengan reputasi Lucas di perusahaan. Dia secara terbuka menuduh Maria cemburu dan berusaha merusak hidup Lucas. Maria terkejut dengan tanggapan ini dan tidak tahu bagaimana membalasnya. Tetapi segera, keterampilan aktingnya muncul. Dia mulai menangis keras dan berlari keluar dari kantor. Manajer menggelengkan kepala melihat perilaku Maria dan menghela napas. Dalam kemarahannya, Maria berlari ke kamar mandi wanita untuk menghindari teriakan di dalam kantor. Dia menendang tempat sampah sambil berteriak, melemparkan kata-kata hinaan kepada manajer. Namun, manajer berniat mengabaikannya dan hanya bertahan. Maria juga terjebak dalam kegembiraan membeli Ripple dan menghasilkan banyak uang dari itu. Dia yakin dia akan menjadi sangat kaya dan memiliki tawa terakhir. Sementara itu, Jack, seorang rekan kerja Lucas yang paling keras menentang menjual Ripple, sedang membanggakan bahwa dia benar. Dia mengejek kemampuan Lucas, mengklaim bahwa Lucas adalah pengecut yang tidak menghasilkan keuntungan besar. Jack meyakinkan rekan-rekan kerja lainnya untuk tidak menjual, tetapi membeli lebih banyak Ripple, mendesak mereka untuk mempercayainya. Rekan-rekan kerja Lucas memperhatikannya berteriak dari samping. Salah satu dari mereka khawatir ketika Lucas menjual asetnya dan tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya.
Dengan terus meningkatnya keuntungan, sangat sulit baginya untuk melawan keserakahan. Dia menghabiskan sepanjang hari memikirkan investasi karena harga terus naik. Menanggapi itu, manajer dengan tenang berkata bahwa dia telah menjual semua Ripple yang dia miliki. Rekannya terkejut karena investasi itu membawa keuntungan harian yang besar. Namun, manajer hanya mengangkat bahu. Dia percaya pada Lucas, yang memiliki keberanian untuk menjual. Di hadapan pandangan skeptis dari rekan-rekan muda, manajer dengan filosofis menyebutkan bahwa cryptocurrency akan terus tumbuh, tidak peduli apa yang dilakukan orang, dan bisa dibeli lagi. Namun, menjual aset pada waktu yang tepat ketika harga naik memerlukan keterampilan. Jadi, ketika Lucas mengatakan bahwa dia akan menjual semua asetnya, dia merasa yakin bahwa orang lain juga harus melakukan hal yang sama. Sementara itu, di San Francisco, Lucas dan Charlie sedang berbicara di sebuah kedai hamburger ketika seorang pelayan cantik membawa pesanan mereka. Lucas sangat menyukai hamburger tersebut sejak gigitan pertama, dan Charlie senang melihatnya. Dia merasa kasihan pada Lucas karena perjalanan mahalnya, tetapi berjanji akan memastikan Lucas merasa nyaman tinggal di tempatnya. Lucas tersentuh karena temannya bersedia merawatnya, meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang keadaan keuangannya. Tiba-tiba, seseorang memanggil mereka yang sedang makan siang, dan Charlie menoleh untuk melihat dari mana suara itu berasal. Seorang pria dan wanita, yang tidak terlihat Asia, keduanya berambut pirang dan berbicara bahasa Inggris tanpa aksen, mendekati mereka. Di Amerika, Charlie kadang dipanggil dengan julukannya, tetapi dia tidak keberatan karena terdengar keren. Orang-orang yang baru datang itu adalah Chris dan Helen, dan mereka menjadi teman Charlie setelah dia pindah. Mereka semua duduk untuk makan bersama dan berbicara tentang proyek pekerjaan Charlie yang memberikan kontribusi besar untuk industri otomotif. Charlie sedang mengembangkan perangkat lunak untuk mobil otonom. Chris adalah pendiri sebuah startup di bidang ini, mengembangkan sistem mengemudi otonom untuk truk. Helen, di sisi lain, memiliki perusahaan startup sendiri. Dia merancang dan membuat pakaian serta sepatu dari bahan ramah lingkungan. Lucas sangat senang mengetahui bahwa kedua kenalan barunya adalah CEO. Mereka membahas betapa sulitnya memulai sebuah startup, membandingkannya dengan mendaki gunung yang tertutup salju. Jalannya penuh dengan tantangan dalam mewujudkan ide-ide dan mengatasi berbagai tingkat kesulitan. Tetapi begitu ide itu menjadi kenyataan, kamu merasa bahwa semua kesulitan itu sepadan. Lucas mengakui bahwa dia sangat mengagumi Chris dan Helen atas keberanian mereka. Dia mengamati mereka dengan kekaguman. Chris menjawab bahwa ide-idenya luar biasa, tetapi mereka membutuhkan orang-orang berbakat seperti Charlie untuk mewujudkannya. Karena keterampilan pemrograman Charlie, dia bisa mewujudkan ide apapun. Namun, dia segera bercanda tentang temannya, menyebutkan cintanya yang besar pada hamburger. Sambil menonton canda tawa mereka, Lucas merasa senang menyadari bahwa, bahkan pada kunjungan pertamanya ke Amerika, dia sudah bertemu dengan para pendiri perusahaan mereka. Dia sudah merasa bahwa perjalanan ke Amerika ini sangat berharga karena pengalaman ini. Malam itu, mereka tiba di apartemen tempat Charlie tinggal. Itu terletak di gedung apartemen yang khas. Tempatnya bersih, dan furniturnya tertata dengan baik, yang tidak diharapkan oleh Lucas. Dia mengetahui bahwa sewa untuk tempat seperti ini sekitar 4 juta won, atau sedikit lebih dari $3. Charlie menjelaskan bahwa real estate di Amerika lebih mahal dibandingkan dengan Korea, terutama di San Francisco. Dia membuka lemari es dan melemparkan sebotol bir kepada temannya. Charlie berpikir mereka harus berkumur setelah makan dan membicarakan rencana perjalanan Lucas. Dia tahu temannya cukup baik untuk memahami bahwa Lucas tidak akan datang ke Amerika begitu saja. Lucas tersenyum puas, senang karena temannya masih mengerti dirinya. Saat mereka meminum bir kaleng demi kaleng, kedua pria itu berbicara tentang peristiwa-peristiwa tahun-tahun yang telah mereka habiskan terpisah. Charlie senang tentang perceraian Lucas dari Maria, yang tidak pernah dia sukai. Lucas menyesali apa yang telah dia alami, tetapi Charlie berkata bahwa dia telah menjadi lebih kuat karenanya. Namun, Charlie senang bahwa Lucas menjadi lebih percaya diri dan berkembang berkat investasi suksesnya. Charlie menyebutkan bahwa di Amerika, banyak orang yang berhasil dengan cryptocurrency, dan beberapa bahkan menciptakan cryptocurrency mereka sendiri untuk menjadi kaya.
Dia menyarankan agar Lucas membuat cryptocurrency miliknya sendiri, dan Lucas menjadi tertarik pada ide tersebut. Namun, Lucas memiliki rencana lain dan meminta bantuan Charlie. Charlie penasaran bagaimana dia bisa membantu teman lamanya. Rencana Lucas adalah memulai perusahaannya sendiri. Charlie percaya bahwa ide ini muncul karena Lucas sudah minum terlalu banyak, tetapi Lucas serius ingin memulai perusahaan setelah bertemu Chris dan Helen. Untuk menjelaskan kepada temannya tentang hambatan-hambatan yang mungkin ada, Charlie menguraikan 3 komponen penting dari sebuah startup. Komponen pertama adalah modal, yang terdiri dari uang tunai dan aset lainnya. Komponen kedua adalah ide unik yang akan membuat startup menonjol di pasar. Dan komponen ketiga adalah kemampuan pencipta dan wakil startup. Meskipun kamu punya uang dan ide hebat, seorang direktur bisa merusak proyek jika mereka tidak memiliki keterampilan manajerial. Sebaliknya, meskipun kamu punya kemampuan tapi tidak ada modal awal, proyek juga bisa gagal. Lucas merenung tentang kualitas yang dibutuhkan oleh seorang CEO, bertanya-tanya apakah profesionalisme, kecerdasan, dan energi termasuk dalam kualitas tersebut. Menurut Charlie, menjalankan perusahaan itu tidak mudah, dan jika kamu punya uang, lebih baik untuk berinvestasi. Lucas mulai berpikir untuk memilih strategi hidup yang baru. Dia memutuskan untuk bertanya kepada Charlie tentang cara berinvestasi dengan bijak di perusahaan. Setelah diskusi mendetail mengenai semua kerumitannya, keesokan harinya, Lucas dan Charlie mengatur pertemuan bisnis di sebuah restoran burger. Ternyata mereka mengundang Chris, yang baru saja ditemui Lucas sehari sebelumnya. Selama percakapan mereka, Chris mengetahui bahwa Lucas memutuskan untuk berinvestasi dalam startupnya. Mereka tertawa bersama menyadari bahwa memilih restoran burger sebagai lokasi pertemuan bisnis adalah keputusan yang unik. Mereka membahas startup milik Chris, yang informasinya sudah Lucas kumpulkan dengan lengkap. Ternyata, perusahaan tersebut memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan dan kapabilitas teknologi yang kuat, bahkan sudah menerima tawaran investasi dari perusahaan besar Korea. Chris berusaha menekankan bahwa mereka mendapat banyak tawaran, namun Lucas merasa dia ragu-ragu. Pendekatan langsung ini mengejutkan Chris, membuatnya terguncang oleh pernyataan Lucas. Perusahaan-perusahaan yang tertarik dengan startup Chris meminta syarat yang menguntungkan bagi mereka, yang tidak adil bagi Chris. Sementara itu, Lucas ingin menjadi mitra startup tersebut, bukan mengambil alihnya. Tawaran awalnya untuk membeli 10% saham seharga $500.000 mengejutkan Chris. Saat mempresentasikan syarat investasinya, Lucas tampak percaya diri dengan kemampuannya. Setelah mendengar Lucas, Chris ingin meninjau dokumen untuk memastikan bahwa Lucas mampu menangani investasi tersebut. Pada saat itu, Charlie dengan tenang memakan burgernya, yakin bahwa kesepakatan ini akan berhasil. Chris dengan hati-hati memeriksa dokumen, sambil mengusap dagunya dengan berpikir. Akhirnya, dia menawarkan Lucas kesempatan untuk membeli 10% saham dengan harga $700.000. Charlie cepat-cepat ikut dalam diskusi dan meminta Chris agar tidak menaikkan harga, karena tawaran awalnya adalah $400.000. Ketika Chris meminta Charlie untuk tidak ikut campur dalam negosiasi, Charlie menunjukkan bahwa dia telah menyarankan Lucas untuk berinvestasi dalam startup milik temannya itu. Charlie menawarkan untuk membeli 20% saham dengan harga $900.000, mengetahui dengan baik bahwa karena pengembangan teknologi baru, Chris sedang menghadapi kekurangan modal yang signifikan. Sebuah perusahaan besar Korea ingin mengambil alih startup Chris, dan jika mereka tidak mencapai kesepakatan, Chris akan kehilangan hak untuk menjalankan bisnisnya. Charlie meyakinkan temannya dari Amerika itu bahwa Lucas tidak akan melakukan hal yang sama. Lucas akan mengambil sebagian saham sebagai bagian dari perjanjian yang adil dan tidak akan mengganggu pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu, Charlie merekomendasikan agar Chris mempertimbangkan tawaran mereka dengan hati-hati dan menyadari manfaat besar yang ditawarkannya. Chris gemetar gugup mendengar kata-kata itu, tetapi menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dia mengulurkan tangan kepada Lucas untuk berjabat tangan sebagai tanda kesepakatan dan mengumumkan bahwa mereka sekarang menjadi mitra. Sebagai investor, Lucas akan mengawasi pertumbuhan perusahaan. Setelah mereka keluar dan meninjau dokumen yang sudah ditandatangani, Lucas berpikir bahwa apapun hasilnya, ini adalah pengalaman berharga. Dia sangat berterima kasih kepada Charlie atas bantuan dan dukungannya dalam usaha baru ini.
Pengetahuan Charlie ternyata lebih luas dari yang Lucas duga, dan dia memiliki pemahaman yang tajam tentang dinamika internal perusahaan. Lucas memutuskan untuk membalas kebaikannya atas kesempatan ini. Dia menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada temannya, tetapi Charlie hanya menganggapnya sepele dan merasa agak malu. Lucas meminta Charlie untuk merekomendasikan beberapa perusahaan lagi yang layak untuk diinvestasikan. Charlie tertawa, mengatakan bahwa Lucas tidak bisa berhenti memikirkan pekerjaan, dan Lucas bertanya-tanya bagaimana keadaan di kantor. Sementara itu, Chloe, yang pernah satu pesawat dengan Lucas, mengetahui bahwa startup Amerika menolak tawaran investasi mereka. Ternyata itu adalah perusahaan milik Chris, yang ingin diambil alih oleh perusahaannya. Seorang karyawan dari perusahaannya melaporkan bahwa rencana mereka telah gagal. Wanita itu terkejut mengetahui bahwa Chris telah menjual sahamnya kepada investor baru. Namun, bukan hanya Chris, beberapa perusahaan lain juga memilih bekerja dengan investor pribadi daripada perusahaan Chloe. Dia mengerutkan dahi mendengar bahwa investor yang tidak dikenal itu hanyalah seorang individu. Biasanya, dia lebih teliti, tetapi kali ini dia gagal mengenali pemain besar di pasar investasi. Dia memerintahkan karyawannya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang investor ini untuk merebut kembali saham tersebut. Tujuan Chloe sekarang adalah menemukan pesaingnya, tetapi dia belum tahu bahwa itu adalah Lucas. Pada saat yang sama, di seluruh dunia, harga Ripple mulai merosot dengan cepat. Situasi ini dibahas secara aktif di grup obrolan kerja Lucas. Semua orang panik. Rekan kerja Lucas menyalahkan Jack, yang mendorong mereka untuk berinvestasi di Ripple, atas kerugian mereka. Tekanan dari rekan-rekannya yang meminta pertanggungjawaban membuat Jack sangat tertekan. Banyak karyawan perusahaan kehilangan jutaan won hanya dalam waktu seminggu. Maria, yang juga mengalami kerugian besar meskipun sebelumnya membanggakan bahwa dia lebih sukses daripada Lucas, terkejut dengan kekacauan yang terjadi. Jack dengan marah berteriak kepada yang lain, bersikeras bahwa mereka seharusnya tidak mengikuti sarannya secara membabi buta dan bahwa kerugian mereka adalah kesalahan mereka sendiri. Rekan-rekannya sangat kecewa padanya, karena Jack terlalu antusias meyakinkan semua orang untuk tidak menjual cryptocurrency tersebut. Salah satu rekan kerja menarik kerah Jack dan mengguncangnya dengan kasar, memicu perkelahian. Dan, yang tidak percaya pada saran Lucas dan gagal menjual cryptocurrency tepat waktu, merasa sangat kecewa. Dia menatap langit, mencoba untuk tidak kehilangan harapan di tengah kekacauan. Dia menyesal karena menyerah pada keserakahan dan tidak mendengarkan saran temannya, dan memutuskan untuk menjual semua asetnya sekarang, selagi masih ada kesempatan untuk mendapatkan sesuatu dan menghindari keputusasaan total. Sambil menarik napas dalam-dalam, dan bertanya-tanya apa yang dilakukan Lucas selama masa sulit ini. Sementara itu, Lucas bersembunyi di sebuah bangunan yang hampir runtuh, mengisi ulang pistolnya. Tubuhnya penuh keringat dan debu, dia terengah-engah sambil mendengarkan langkah kaki di luar. Hanya ada beberapa bangunan yang tersisa di area yang luas itu, jadi dia berharap tidak akan segera ditemukan. Namun, musuh semakin mendekat, memaksanya untuk menembak demi membela diri. Dia berteriak kepada Charlie yang ada di belakangnya, mengatakan bahwa mereka berdua akan celaka jika ini terus berlanjut. Tetapi Charlie sudah tergeletak di tanah, hampir mati. Dia meminta maaf kepada Lucas karena tidak bisa membantunya, menyatakan penyesalannya. Sebelum Lucas bisa mencapai Charlie, dia diserang bertubi-tubi dari belakang. Dia jatuh ke tanah di sebelah Charlie, yang berteriak memanggil namanya. Orang yang menembak Lucas dari belakang berdiri di atasnya, mengamatinya untuk beberapa saat. Tiba-tiba, dia mengeluarkan senjata lain, yang ternyata adalah wajan. Penyerang itu mulai memukul Lucas dan Charlie yang tergeletak di tanah dengan wajan, meminta mereka mengakui kekalahan. Pada akhirnya, dengan tubuh babak belur dan kelelahan, mereka hanya bisa terbaring dan meratapi nasib mereka. Ternyata selama ini, Lucas dan Charlie hanya sedang bermain game komputer. Lucas merasa bersyukur karena temannya telah membantunya berinvestasi di beberapa startup. Sebagai tanda penghargaan, dia memutuskan untuk memberikan Charlie sebuah apartemen baru. Awalnya, Charlie menolak, meyakinkan Lucas bahwa dia membantu bukan karena kepentingan pribadi. Namun, Lucas menemukan cara untuk mengubah pikiran Charlie dan menunjukkan rasa terima kasihnya. Apartemen yang diberikan Lucas dilengkapi dengan teknologi terbaru.
Ada komputer canggih, berbagai konsol game, dan bahkan mesin slot, apartemen yang pasti memikat siapa saja pada pandangan pertama. Charlie akhirnya menerima dengan syarat bahwa Lucas tetap tinggal bersamanya. Saat bermain game lain, Lucas memberitahu temannya tentang rencananya untuk bepergian ke Amerika. Charlie terkejut dengan lamanya liburan Lucas. Namun, Lucas telah bernegosiasi dengan bosnya untuk memperpanjang cuti. Charlie jarang bepergian, tetapi dia merasa ide Lucas menarik. Tiba-tiba, Charlie teringat sesuatu yang ingin dia tanyakan pada Lucas. Dia meminta sebuah bantuan, dan Lucas langsung setuju tanpa tahu apa itu. Charlie tersenyum nakal dan menjelaskan bahwa permintaannya terkait dengan perjalanan Lucas. Lucas menyesal telah setuju begitu saja. Awalnya dia hanya berencana menjelajahi satu kota, tapi sekarang dia punya teman perjalanan, seorang wanita muda Amerika yang cantik dan baik hati. Lucas tidak bisa beristirahat di bus karena Ellie, wanita muda yang menemaninya, menggunakan bahunya sebagai bantal. Ellie adalah adik dari rekan kerja Charlie, yang ikut dalam perjalanan atas permintaan Charlie. Dia berusia 23 tahun dan baru saja lulus kuliah. Teman Charlie meminta Lucas untuk menjaga Ellie, membuat Lucas sedikit canggung. Saat sedang melamun karena situasi tak terduga ini, Lucas terkejut mendengar suara Ellie yang bersemangat. Dia bersandar ke jendela, senang karena mereka telah sampai di tujuan, Los Angeles yang cerah. Kecantikan Ellie menarik perhatian orang-orang yang lewat, tetapi fokusnya hanya tertuju pada Lucas, yang seperti dirinya, baru pertama kali mengunjungi Los Angeles. Kegembiraan Ellie dan sikapnya yang tenang selama perjalanan mengejutkan Lucas. Dia bertanya-tanya apakah itu karena dia orang Amerika atau mungkin karena usianya yang lebih muda. Mungkin dia bahkan melihat Lucas sebagai figur paman. Menyadari Lucas sedang melamun, Ellie melambaikan tangan dengan semangat di depan wajahnya, memanggil namanya dengan suara keras untuk menarik perhatian. Malu, Lucas meminta maaf karena tidak mendengarnya. Ellie menyatakan bahwa karena Lucas tidak punya rencana perjalanan, mereka akan mengikuti rencananya. Lucas setuju dengan semua ide Ellie untuk perjalanan mereka. Dia sudah merencanakan program lengkap, termasuk mengunjungi beberapa tempat wisata. Mereka, misalnya, mengunjungi studio film Warner Brothers dan mengambil banyak foto di berbagai lokasi. Tentu saja, mereka tidak melewatkan kesempatan untuk mengunjungi dermaga saat matahari terbenam. Setelah meminta seseorang untuk mengambil foto mereka, mereka berpose bersama untuk kenang-kenangan. Setelah seharian berjalan, Lucas dan Ellie memutuskan untuk makan malam di sebuah restoran. Mereka memesan makanan dan anggur untuk merayakan perjalanan mereka dan bersulang. Ellie berharap Lucas tidak terlalu merasa canggung karena membawanya. Lucas menjawab bahwa dia menikmati menghabiskan waktu bersamanya, menyadari bahwa dia tidak akan bisa menjelajahi tempat itu sebanyak ini jika dia sendirian. Keduanya berbicara tentang tujuan Lucas bepergian ke Amerika. Dia mengungkapkan keinginannya untuk memperluas pengetahuan dan merasakan budaya baru. Ellie berbagi bahwa dia ingin menciptakan kenangan indah sebelum mulai bekerja, itulah sebabnya dia merencanakan perjalanan ini. Ellie telah belajar dengan giat dan berhasil mendapatkan pekerjaan di Wall Street. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk bersantai tanpa kekhawatiran. Lucas terkesan bahwa wanita semuda itu sudah mendapatkan pekerjaan di jalan keuangan paling terkenal di dunia. Untuk merayakan pencapaian mengesankan ini, Lucas menyarankan segelas anggur lagi. Dia dengan ramah mengisi gelas Ellie dan mendoakan kesuksesannya dalam mimpi bekerja dengan uang besar dan menemukan tujuan hidupnya. Ellie mendengarkan dengan saksama aspirasi temannya dan tersenyum hangat. Mereka kembali bersulang, dan Lucas mengungkapkan harapannya bahwa suatu hari dia bisa bertemu Ellie sebagai seorang finansial terkenal di Wall Street. Setelah makan malam, mereka check-in ke hostel tempat mereka menginap dan terkejut menemukan kamar yang kosong kecuali mereka berdua. Ellie berkomentar bahwa bahkan di tempat seperti ini, tidak selalu ramai. Dia meletakkan kopernya di dekat dinding dan perlahan-lahan berbaring di tempat tidurnya. Lalu dia memberi Lucas pandangan menggoda dan berkata betapa menyenangkannya mereka memiliki kamar untuk diri mereka sendiri. Lucas terkejut dengan godaan terus terang itu dan terdiam, tidak bisa menahan diri untuk melirik sosok Ellie yang memikat. Sebelum pikirannya melayang terlalu jauh, Lucas berdiam dan dengan malu-malu mengatakan kepada Ellie agar tidak bercanda seperti itu, meskipun hanya untuk mencairkan suasana.
Beberapa saat kemudian, mereka mematikan lampu dan berbaring di tempat tidur susun mereka. Sebelum tidur, Ellie mengucapkan selamat malam dari tempat tidur atas. Lukas membalas ucapan itu, berharap dia bermimpi indah, meskipun dia tetap gugup. Jantungnya berdebar kencang akibat godaan Ellie. Sebagai orang Asia, Lukas tidak terbiasa dengan ekspresi ketertarikan yang terbuka seperti itu, sehingga sulit baginya untuk tetap tenang. Dia tidak bisa menyangkal bahwa Ellie sangat cantik, tetapi dia adalah adik dari pacar teman Charlie, dan dia tidak ingin menimbulkan masalah. Bertekad untuk memperlakukan Ellie hanya sebagai teman perjalanan, Lukas membawanya ke bar kolam renang keesokan harinya. Orang-orang bersantai dengan pakaian renang, menikmati air dan minuman. Ketika Ellie pergi ke bar, banyak orang memperhatikan kecantikannya. Namun, dia mengabaikan tatapan itu dan dengan cepat mendekati Lukas, yang sedang beristirahat di kursi santai. Lukas merasa malu saat Ellie mendekat dan melepaskan handuknya, memperlihatkan pakaian renang yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Dia membungkuk ke arah Lukas dan mengundangnya untuk berenang. Ellie aktif bermain di air, dengan mudah berenang melintasi kolam. Sementara Lukas duduk di tepi, mencelupkan kakinya. Bahkan setelah keluar dari kolam, Ellie terlihat ceria. Dia menikmati berenang dan mendekati Lukas dengan ceria, yang menjelaskan bahwa dia tidak bisa berenang dan lebih suka hanya mencelupkan kakinya. Ellie langsung menawarkan untuk mengajari Lukas cara berenang dan menariknya ke arah air. Lukas menolak, merasa sangat malu. Dia sadar bahwa jika Ellie terus menunjukkan ketertarikan padanya, dia mungkin menyerah. Jadi dia berusaha menjaga jarak. Lukas dengan sopan menolak ajakan Ellie, mengatakan bahwa dia ingin kembali ke hotel. Tiba-tiba, 3 pria mendekat dari belakang dan melontarkan komentar kasar tentang kecantikan Ellie. Salah satu dari mereka menyarankan agar Ellie meninggalkan Lukas dan bergabung dengan mereka. Lukas melirik ke arah para pria yang kini berusaha menarik perhatian Ellie, yang menunjukkan ketidaksukaannya dengan ekspresi wajah yang muram. Namun, Lukas menyadari salah satu pria tidak sedang memperhatikan Ellie, pria itu justru mengedipkan mata ke arahnya. Lukas terkejut menyadari bahwa para pria itu juga menggoda dirinya. Mereka terus mendesak Ellie untuk ikut ke bar bersama mereka. Ellie dengan tegas menolak, mengatakan bahwa dia sudah memiliki teman, tetapi mereka hanya menertawakannya. Ellie memperingatkan mereka untuk pergi sebelum dia memanggil petugas keamanan. Namun peringatan itu malah membuat mereka semakin agresif. Salah satu pria mencoba meraih tangan Ellie, mengabaikan peringatannya. Lukas segera maju dan menghalangi tangan pria itu agar tidak menyentuh Ellie. Dia berdiri di depan Ellie dan dengan tenang menasihati orang-orang asing itu agar tidak menyentuhnya tanpa izin. Ellie terkesan dengan sikap satria Lukas, merasa campuran malu dan kagum saat melihat punggungnya yang lebar. Namun, Lukas merasa cemas tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Meskipun dia sudah memutuskan untuk melindungi Ellie, dia tidak terbiasa terlibat dalam pertikaian. Para pria itu berdiskusi di antara mereka, tampaknya siap untuk membuat keributan. Saat masih melindungi Ellie, Lukas perlahan didorong ke samping olehnya. Dengan tenang dan tanpa rasa takut, Ellie menghadapi para pria itu dengan kedua tangan terangkat, memerintahkan mereka untuk meminta maaf dan pergi, sambil berjanji akan berpura-pura tidak ada yang terjadi jika mereka menurutinya. Para pria itu tidak mengerti mengapa mereka harus meminta maaf karena menurut mereka, mereka tidak melakukan kesalahan. Ellie tersenyum sinis mendengar jawaban itu, tetapi senyumnya mengandung aura bahaya. Dia segera menarik perhatian seorang petugas keamanan hotel yang berdiri tak jauh. Petugas itu mengingatkan para pria bahwa mereka sudah pernah diperingatkan untuk tidak mengganggu tamu dan memberitahu mereka bahwa mereka harus pindah ke hotel lain. Beberapa petugas tambahan datang dan segera mengusir para pembuat onar itu. Setelah masalah selesai, Lukas dan Ellie memutuskan menikmati koktail di bar. Mereka menikmati suasana dan rasa minuman, yang bahkan membuat bartender terkesan. Sebagai kompensasi, hotel memberi mereka kupon untuk minuman gratis. Lukas merasa mereka cukup beruntung, dan Ellie setuju. Sambil memandang gelasnya, Ellie bertanya kepada Lukas tentang kehidupannya, keluarganya, dan masa lalunya. Lukas ragu sejenak, lalu menjelaskan bagaimana ibunya meninggal saat dia masih kecil, membuatnya hidup bersama ayah yang kecanduan judi dan menghabiskan harta keluarga sebelum akhirnya meninggal dunia.
Dia menceritakan bagaimana dia berhasil menyelesaikan kuliah, mendapatkan pekerjaan, dan menikah dengan seorang wanita yang bekerja di departemen tetangga. Mendengar kisah hidup Lukas bersama Maria, Ellie menjadi emosional. Dia menyebut mantan istri Lukas sebagai wanita jahat dan mengecamnya atas luka yang dia sebabkan kepada Lukas. Lukas tidak menyangka Ellie akan mengecam mantan istrinya, tetapi dia merasa hal itu anehnya menghibur. Ellie kemudian menambahkan bahwa dia memahami mengapa Maria ingin menikahi Lukas, percaya bahwa Lukas adalah pria yang perhatian, sopan, dan peduli pada seorang wanita. Karena itu, Ellie yakin bahwa jatuh cinta pada Lukas sangatlah mudah. Lukas merasakan campuran rasa malu dan hangat yang menyenangkan di dadanya mendengar kata-kata Ellie. Untuk menghindari melanggar batas apapun yang telah mereka tetapkan, Lukas segera mengakhiri malam itu dengan mengusulkan agar mereka pergi ke kamar masing-masing. Merasa lelah, Lukas merebahkan diri di tempat tidurnya, mencoba memulihkan diri dari waktu yang dihabiskan bersama Ellie. Sambil berbaring dengan tangan terentang, dia memikirkan semua yang telah terjadi, menyadari bahwa dia perlu lebih berhati-hati karena Ellie mulai membuatnya gelisah. Untuk mengalihkan perhatian, Lukas memutuskan memeriksa harga cryptocurrency di ponselnya. Dia mengingat penurunan besar banyak cryptocurrency dan merenungkan betapa banyak yang bisa dia rugikan jika dia tidak menjual asetnya. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu, dan Lukas terkejut menemukan Ellie berdiri di luar. Khawatir sesuatu mungkin telah terjadi padanya, Lukas dengan cepat membuka pintu. Di sana berdiri Ellie, mengenakan gaun tidur yang menggoda. Lukas terdiam, tidak bisa bernapas selama beberapa detik. Dengan gugup, dia bertanya apa yang terjadi dan mengapa dia datang. Tetapi Ellie meletakkan jari di bibirnya, memintanya untuk diam. Ellie melangkah masuk ke kamar dan dengan percaya diri mendekati Lukas. Bersinar dan memikat, dia tampak berkilauan di mata Lukas. Dia menyarankan agar mereka menghabiskan malam di tempat tidur yang sama, dan saat mereka berbaring berdampingan, Ellie bertanya pendapat Lukas tentang perjalanan mereka. Kini mereka berada di Las Vegas, dan Lukas merasa perjalanan itu lebih menyenangkan dari yang dia harapkan. Dia menyukai pantai Santa Monica karena keindahan alamnya dan Las Vegas karena kemegahan atmosfernya yang semarak. Ellie tertawa mendengar komentar Lukas dan setuju dengan pandangannya. Tiba-tiba, dia duduk di tempat tidur dan mendekat ke arah Lukas. Dia berbaring dengan tangan disilangkan di belakang kepala, bertanya apakah hanya berbicara di malam hari sudah cukup baginya. Dalam hati, Lukas berdoa agar tidak kehilangan kendali, tetapi dia menjawab bahwa malam memang waktu yang tepat untuk berbincang. Ellie mulai bertanya-tanya mengapa Lukas tidak secara terbuka menunjukkan rasa simpatinya atau keinginannya. Lukas memutuskan untuk jujur pada wanita Amerika itu. Dia mengakui bahwa dia tidak yakin apakah dia siap dengan tanggung jawab yang datang bersama kedekatan dengan wanita lain. Setelah perceraiannya, dia kehilangan minat untuk berkencan dan tahu dia tidak ingin komplikasi, terutama jika itu hanya membawa kebahagiaan sesaat. Dia juga dengan hati-hati menekankan bahwa dia tidak ingin menyakiti Ellie. Merona mendengar pengakuan Lukas, Ellie merasa sulit bernapas. Untuk menyembunyikan rasa malunya, dia menuduh Lukas bersikap kasar. Dia menyembunyikan wajahnya di bantal dan meminta Lukas untuk berbicara dengannya sepanjang malam. Lukas setuju, dan mereka mulai berbagi kesan tentang perjalanan mereka. Namun, Lukas akhirnya tertidur di tengah percakapan. Ellie menatap Lukas yang sedang tidur dan dengan lembut menyentuh wajahnya. Kemudian, dia perlahan-lahan mendekatkan diri ke arahnya, memeluknya dengan hati-hati. Meskipun dia merasa sedikit kecewa, Ellie tetap puas dengan malam pertama mereka bersama di tempat tidur yang sama. Keesokan paginya, mereka mengemas barang-barang mereka dan menuju tujuan akhir mereka, New York. Lukas memutuskan menemani Ellie ke kota itu dan, pada saat yang sama, melihat beberapa tempat terkenal di New York. Dia berencana kembali ke Seoul dari sana karena lebih cepat dibandingkan melalui San Francisco. Lukas meminta Ellie menjaga diri dan mendoakan keberhasilannya dalam kehidupan dan karirnya. Tiba-tiba, Ellie memeluknya erat, mengenang perjalanan indah mereka bersama. Dia memintanya untuk tetap menjalin kontak setelah dia pulang. Setelah berjanji akan meneleponnya, Lukas naik pesawat menuju rumah. Duduk di pesawat, dia merenungkan perjalanan panjangnya melintasi Amerika, di mana dia bertemu banyak orang menarik dan baik hati, mulai dari eksekutif startup hingga Ellie yang menawan.
Dia juga sangat terkesan dengan industri yang berkembang pesat dan budaya yang berkembang di setiap sudut negara itu, serta modal besar yang terlibat. Merasakan arus ekonomi yang luar biasa membangkitkan rasa ambisi dan keinginan dalam dirinya. Lucas menyadari bahwa dia ingin menghasilkan lebih banyak uang karena itu adalah salah satu pencapaian yang paling memuaskan yang bisa dia bayangkan. Saat mendarat di Seoul, Lucas terkejut melihat wajah yang dikenalnya sedang menunggunya di bandara. Dan datang ke bandara dengan papan nama dan memanggil Lucas. Lucas terkejut melihat seseorang yang spesial menyambutnya, tetapi dan bukan satu-satunya yang ada di sana. Sue mendekati mereka dengan senyum lembut, jelas senang bertemu Lucas setelah beberapa waktu. Lucas merasa senang, dan tertawa di belakangnya melihat reaksi rekan-rekannya. Lucas bertanya-tanya bagaimana Sue bisa datang di jam kerja, tetapi dia menjawab bahwa lokasinya tidak jauh. Rekan-rekannya memutuskan bahwa setelah perjalanan panjang Lucas, dia pasti ingin menikmati camilan, dan Lucas setuju, membawa mereka ke restoran yang bagus. Saat itu, ponsel Lucas memberikan sinyal pesan masuk dari Maria, tetapi ia mengabaikannya. Setelah menikmati makanan bersama dan Sue, Lucas akhirnya pulang ke rumah. Ia berpikir betapa indahnya pemandangan di Amerika, tetapi tak ada yang sebanding dengan tanah airnya. Sebelum membongkar koper, ia memutuskan untuk memeriksa notifikasi di ponselnya. Lucas senang menerima pesan dari Charlie yang mengundangnya untuk sering kembali ke Amerika. Senyum muncul di wajahnya saat membaca pesan Ellie, yang mengabarkan wawancaranya dengan perusahaan besar Amerika berjalan sukses. Ellie juga memberi petunjuk tentang kemungkinan pertemuan kembali, membuat Lucas bingung alasan di balik rencana tersebut. Namun, perhatian Lucas juga tertuju pada rentetan pesan dari mantan istrinya, Maria. Dalam pesannya, Maria berpura-pura menjadi pasangan yang lemah lembut dan penuh penderitaan. Ia mengungkapkan kesedihan karena Lucas pergi ke Amerika tanpa memberitahunya dan mengaku sangat merindukannya. Maria mengatakan bahwa ia baru menyadari kekuatan cintanya kepada Lucas setelah mereka berpisah. Lucas merasakan keringat dingin saat membaca pesan-pesan tersebut, campuran rasa takut dan cemas. Ia yakin Maria sudah kehilangan kewarasannya. Pesan-pesan berikutnya berisi gosip tentang perusahaan, menuduh bahwa Lucas mengalami kerugian besar dalam investasinya. Pesan Maria menjadi semakin sering, dan ketika diabaikan, ia menjadi kesal. Pada akhirnya, pesan-pesannya berubah menjadi penghinaan dan ancaman. Di pesan terakhir, Maria memperingatkan Lucas bahwa pekerjaannya akan menjadi sulit. Perilaku ini meninggalkan kesan mendalam pada Lucas, membuatnya segera memblokir semua nomor Maria untuk menghindari gangguan lebih lanjut. Lucas sekali lagi mengakui pada dirinya sendiri bahwa bercerai dari Maria adalah salah satu keputusan terbaik dalam hidupnya. Keesokan harinya, Lucas pergi bekerja dengan semangat dan membawa banyak oleh-oleh untuk rekan-rekannya. Namun, ia merasa tidak nyaman saat menyadari bahwa para karyawan perusahaan tampak murung. Berusaha memahami penyebab suasana yang suram, beberapa orang dari departemennya mendekatinya. Mereka bertanya kepada Lucas tentang pengalaman liburannya dan berbagi kisah sukses mereka dalam investasi berdasarkan saran darinya. Pada saat itulah Lucas menyadari penurunan semangat tim disebabkan oleh investasi cryptocurrency yang gagal dan kerugian finansial besar. Tiba-tiba, ia mendengar komentar sarkastik dari belakang, mengomentari kepulangannya dari liburan. Rekan senior yang memiliki hubungan baik dengan Lucas, termasuk manajer dan kepala departemen, datang untuk menyambutnya. Lucas merasa senang bertemu mereka setelah beberapa hari libur. Ia mengajak mereka ke ruang rapat untuk membagikan oleh-oleh yang dibawanya, jam tangan mewah. Saat para pria memegang jam Rolex itu, mereka terkejut dan hampir tidak percaya. Lucas mengonfirmasi bahwa barang-barang bermerek tersebut asli. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan dan pengertian mereka selama bertahun-tahun bekerja. Namun, ekspresi manajer berubah muram, dan ia menghela napas panjang. Lucas terkejut dengan reaksi aneh terhadap hadiah itu. Para pria mulai membuat alasan, mengatakan bahwa mereka tidak bisa menerima hadiah yang begitu mahal dan istimewa. Lucas mencoba meyakinkan mereka dengan mengatakan bahwa biaya bukanlah masalah baginya. Dengan gugup, kepala departemen menyebutkan bahwa ada rumor di kantor tentang Lucas kehilangan asetnya. Lucas langsung membantah rumor itu, mengejutkan dan menyenangkan mereka, yang mencatat bahwa gosip tersebut bukan hal baru.
Setelah mengetahui siapa yang menyebarkan rumor itu, Lucas pergi ke atap untuk beristirahat. Hampir seketika, Jack, rekan kerja yang sering merendahkan orang lain dengan cerita cryptocurrency, mengikutinya. Dengan berpura-pura peduli, Jack mencoba mencari tahu situasi keuangan Lucas. Lucas tersenyum puas, menyadari saatnya untuk memasang jebakan. Jack telah membuli Lucas dan karyawan lain yang kurang berpengalaman di masa lalu, sehingga ini adalah kesempatan Lucas untuk membalas. Ia memutuskan untuk mengonfirmasi rumor Jack untuk melihat kemana hal itu akan mengarah. Jack memiliki kebiasaan meremehkan semua orang yang tidak selevel dengannya dan rela melakukan apa saja untuk membesarkan egonya, bahkan jika itu berarti menyakiti orang lain. Lucas tahu Jack akan marah jika mengetahui kesuksesannya, tetapi tidak menyangka bahwa Jack bisa sekejam itu. Jack menunjukkan rasa penasaran dengan pura-pura bersemangat untuk masa depan Lucas, mendesaknya untuk terbuka tentang masalahnya. Untuk bermain-main dengan Jack dan menjalankan rencananya, Lucas memutuskan untuk membocorkan sedikit informasi. Ia menjawab bahwa situasinya tidak baik dan bahwa ia tidak ingin orang lain tahu, tetapi percaya pada Jack. Wajah Jack langsung berbinar, dan ia mulai meyakinkan Lucas bahwa ia tidak akan memberitahu siapapun. Lucas mengklaim bahwa ia mengalami kerugian besar dan hanya memiliki kurang dari 10 juta won di akunnya. Jack nyaris tidak bisa menahan tawa, berpura-pura bersimpati pada Lucas sambil berterima kasih atas kepercayaannya. Saat itu juga, jebakan Lucas mengunci Jack. Meskipun berjanji tidak akan menyebarkan informasi tersebut, Jack segera mulai menyebarkan rumor baru di kantor. Karena ucapan Jack, rekan-rekan mulai membicarakan Lucas menjual asetnya dan menderita kerugian finansial. Jack tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, gemetar karena senang. Melihat kekecewaan rekan-rekan pada Lucas membawa kepuasan aneh bagi Jack. Ia memandang Lucas sebagai orang yang mengganggu dan perlu dihancurkan. Jack merasa perlu mempertahankan superioritasnya atas Lucas seumur hidup. Gosip para karyawan tiba-tiba terganggu oleh pengumuman dari seorang rekan tentang pesta makan malam perusahaan yang megah malam itu. Jack mengernyit, curiga makanan itu akan murah dan tidak sesuai dengan standarnya. Namun, makan malam itu sebenarnya diadakan di sebuah restoran terkenal yang menyajikan daging sapi Korea berkualitas tertinggi di seluruh Gangnam.